Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Eh, Alhamdulillah kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk menghadiri acara webinar. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dilanjutkan dengan membaca doa masing-masing. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sebelumnya sudah siap untuk mendapatkan materi? Siap. Siap. Ya. Alhamdulillah. Pematerinya juga sudah join di Game Meet ini. Sebelum itu saya bacakan CV-nya dulu ya Ibu. Nama Dr. Neni Susiwati, tempat tanggal lahir Metro Lampung, tanggal 18 Oktober 1965. Suami Rosidin, SPD MM, dan alhamdulillah telah dikaruniai 6 orang anak, dan alhamdulillahnya penghafal Al-Quran. 2 mantu, 3 cucu. Pendidikan terakhir yaitu FKIP Kimia Unila. Pesannya, terus belajar mandiri dengan membaca buku, mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan kajian. Aktivitas pembinaan pesantren Tahfiz Generasi Al-Qurani, Ketua Muslimat Dewan Dakwah Kota Bandar Lampung 2021 sampai 2026. Penulis dan pembicara. Bercita-cita mengantarkan 6 buah hatinya menjadi hafizul Quran yang selalu taat beraktivitas di jalannya. Termotivasi ingin lebih luas berbagi kebahagiaan dan berdakwah dengan menulis sejak 2013. Karya-karyanya 12 antologi nulis bareng, 11 buku solo yang telah terbit, diantaranya buku Cinta Biasa, Umi dan Rizki, Atas Nama Cinta, Kisah Perjalanan Menuju Keluarga, Hafizul Quran, Beranda Haris, Petualangan Haris, Agar Hidup Terasa Tenang, Hafiz Rumahan, Har, Membangun Keluarga Qurani, dan yang terakhir 10 Langkah Menciptakan Surga Dalam Rumah Tangga. Nomor WA 08 13 79 14 75 11 11 8. Ya, mari kita sambut pemateri kita dengan takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Mbak Laila. Tes suara dulu gimana? Bagus nggak suaranya? Bagus. Ya, Ibu, kedengar. Bagus. Kedengaran? Kedengaran. Oke. Yang penting kedengaran dan jelas. Masalah bagus atau tidak itu udah takdir ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang luar biasa yang tergabung di emak-emak ID. Salut untuk ibu-ibu semua yang begitu kalau menurut saya orang-orang yang mau peduli dengan urusan sampah itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, namanya sampah sesuatu yang sudah tidak digunakan orang, dibuang orang, diabaikan, tidak punya nilai di mata orang, tetapi oleh ibu-ibu bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berguna gitu ya, insya Allah. Tidak semua orang punya ketelatenan seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa terus semangat untuk melanjutkan aktivitasnya, memberikan manfaat lebih banyak ke masyarakat
dan lingkungan sekitarnya. Baik Ibu-ibu, saya diberi amanah keilmuan ini berat ya. Cuman sesuatu kalau dianggap berat ya kita agak sulit mengangkatnya. Hanya saja kalau kita melihatnya sebagai sesuatu anugerah, insya Allah kita bisa menikmatinya dengan nyaman ya Bu ya. Kita sebagai orang tua diberi anak itu adalah anugerah ya, bukan beban. Anugerah artinya kita menikmati dengan apa yang Allah berikan itu. Masalah mendidik, memang di sini kita akan bertemu dengan beberapa kondisi orang tua. Ada yang istilahnya mendidik ala kadarnya, dalam artian ya namanya orang tua sudah diberi amanah anak, itu artinya sudah diberi kapasitas Allah untuk bisa mengemban amanah itu. Itu secara logikanya seperti itu. Karena Allah kalau memberikan amanah kepada seseorang, itu artinya seseorang tersebut sudah diberi kemampuan untuk bisa mengemban amanahnya gitu. Tetapi sebagai manusia yang ingin lebih ya, mendapatkan hasil yang lebih, yang tidak asal-asalan, yang tidak apa adanya, maka kita punya semacam tuntutan untuk bisa meningkatkan ya, untuk bisa meningkatkan dalam pelaksanaan amanah itu gitu. Artinya kita harus menambah keilmuan kita sebagai seorang tua ya, sebagai orang tua yang di sini bukan sekedar orang tua yang melahirkan, tetapi orang tua yang mendidik anak-anak kita gitu. Gimana Mbak Laila? Materinya bisa di screen nggak? Tadi saya sudah kirim, jadi biar Ibu juga nggak cuma ngeliatin wajah saya yang ala kadarnya, tapi juga bisa melihat catatan itu, oke ya? Iya Ibu. Bisa Ibu bentar ya Bu? Oke, boleh. Kita lihat di materi yang pertama dulu ya. Peran penting orang tua dalam membentuk karakter anak. Nah, di sini yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya setiap manusia itu kan punya karakter ya, yang mana kita bisa pastikan ya, manusia itu nggak ada yang sama ya, nggak ada yang sama. Bahkan yang kembar sekalipun itu pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya mungkin ibunya nggak bisa membedakan gitu. Tetapi selalu ada bedanya gitu. Nah itu merupakan sebuah fakta yang kita harus akui, bahwasanya setiap manusia itu khas, setiap manusia itu unik gitu. Nah di sini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan karakter. Mohon maaf ibu-ibu, saya tidak bikin PowerPoint karena ini mungkin salah satu cara belajar saya ya, dengan sekedar membuat mind map ya, tapi mudah-mudahan dengan mind map yang hanya satu muka ini, insya Allah kita bisa mendapatkan banyak penjelasan ya. Jadi kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan karakter. Sederhananya karakter itu berasal dari bahasa Latin ya. Di sini bisa ada mengandung beberapa makna dari karakter. Yang pertama, kita sebut karakter pada watak seseorang. Ada juga yang menyebutnya tabiat, ada juga sifat-sifat kejiwaan. Kemudian budi pekerti pun dianggap sebagai sebuah karakter, kepribadian, akhlak. Nah, itu semuanya apa yang kita lihat pada diri seseorang itu kita sebut karakter, ya. Kemudian kalau kita lihat unsur-unsur yang ada dalam karakter yang sering kita sebut karakter itu adalah yang pertama sikap. Kalau kita melihat sikap seseorang, kita kemudian membuat label, oh orang ini karakternya begini, misalnya ya. Dari sikap yang temperamental, misalnya kita ada orang tuh dikit-dikit marah, dasar karakternya pemarah misalnya, temperamental dan sebagainya. Kemudian emosi juga seperti itu. Ada orang-orang yang dilihatnya ekspresif gitu, tapi ada juga yang kayak orang nggak punya emosi gitu ya, diperlakukan dengan tidak baik dia ya biasa aja, diperlakukan dengan sangat baik dia juga biasa aja gitu ya. Kita menganggap orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang tanpa emosi gitu, padahal sebenarnya dia emosinya ada, cuma tidak ditampakkan ya. Kemudian termasuk unsur karakter adalah masalah kepercayaan ya. Kemudian kebiasaan, nah ini ada nyelip satu ini kemudian kemauan itu ya. Kalau kita lihat peran orang tua dalam membentuk karakter anak, maka kita akan melihat yang paling bawah ya. Peran orang tua itu yang pertama itu sebagai sumber hereditas ya. Kalau kita melihatnya secara keturunan gitu ya.
Kemudian yang kedua, peran orang tua sebagai pendidik. Itu. Hasil penelitian yang sering saya baca-baca, nanti kita ini ke Bu Ulan ya, konfirmasi ke Bu Ulan masalah ini ya, masalah seberapa sih faktor hereditas atau faktor keturunan ya dari orang tua kepada karakter anak. Nah, mungkin beliau lebih banyak referensinya. Cuman setahu saya dari beberapa yang saya baca itu karakter itu tidak memiliki pola genetik yang cukup jelas. Kan kalau misalnya kita lihat golongan darah ya, golongan darah itu jelas polanya, pola menurunnya itu jelas. Contoh, seorang bapak yang punya golongan darah A, kemudian ibunya golongan darah B, maka anak-anaknya kemungkinan besar golongan darahnya 1, golongan darah A. Ya, kemudian yang kedua golongan darah AB. Kemudian yang ketiga golongan darah B. Itu polanya jelas gitu. Atau yang kedua contoh, kalau misalnya bapaknya rambutnya keriting, kemudian ibunya rambutnya lurus, itu ada 2 kemungkinan anaknya. Kalau nggak lempeng, lurus seperti ibunya, atau keriting seperti bapaknya. Nah, kemungkinan ketiga bergelombang. Itu seperti itu. Itu kan polanya jelas gitu. Tapi kalau untuk urusan karakter yang kita sebut di atas, watak, kepercayaan dan sebagainya, itu maka polanya itu masih dalam kajian terus sepertinya ya, Bu Wulan ya. Insya Allah nanti Bu Wulan bisa nambah-nambah lah untuk masalah keilmuan tentang keturunan ya, tentang apa karakter yang sifatnya menurun ya. Karena di sini yaitu tadi dalam peran orang tua, bisa jadi anak itu seperti orang tuanya itu bukan karena hereditasnya, bukan karena dia apa ya menurun secara secara genetik, itu enggak ya. Jadi dia punya karakter seperti orang tuanya, bisa jadi karena memang itulah yang dia lihat sehari-hari gitu kan. Artinya orang tua sebagai figur ya, dia lihat sehari-hari orang tuanya kayak gini, dia anggap itulah memang yang terbaik dan dia mencontoh itu gitu. Atau kemudian memang dididik oleh orang tuanya seperti itu, selalu dilatih, kemudian dibiasakan dengan karakter seperti itu. Contoh karakter ini ya, dermawan gitu ya. Kalau orang tua yang mendidik anaknya untuk selalu berbagi, itu insya Allah itu akan tertanam dalam diri anak bahwa berbagi itu baik dan dia akan sangat mudah untuk melakukan aktivitas berbagi. Itu seperti itu contohnya ya. Kemudian peran yang ketiga sebagai pendidik di sini adalah orang tua itu menyiapkan lingkungan. Karena karakter yang ada dalam diri seseorang itu terpengaruh juga dengan lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Mungkin seperti misalnya kita suka ya melihat suka menilai begini. Kalau orang suku ini biasanya begini gitu ya. Kalau orang suku yang ini biasanya begini gitu kan. Itu seperti itu. Kita sering menjudge seperti itu gitu. Karena memang ada gitu pengaruh lingkungan itu kepada pembentukan karakter diri seseorang ya. Jadi seperti itu ya. Di atasnya kita lihat pembentukan karakter terus sebagian besar karakter terbentuk dari pembiasaan ya. Dibiasakan sehingga dia merasa nyaman dengan karakter itu dan itulah yang ada dalam dirinya. Itu seperti itu. Kemudian orang tua berperan penting dalam menanamkan kebiasaan sejak dini. Nah, ini ya inilah yang menjadi motivasi orang tua itu untuk terus menambah kapasitasnya sebagai seorang pendidik sehingga dia bisa memberikan pengaruh atau ikut berperan serta dalam membentuk atau membangun karakter pada anak-anaknya. Kalau kita menginginkan anak itu berkarakter sebagai seorang pribadi dengan karakter yang solih secara pribadi maupun sosial, nah itulah yang harus kita cari gitu. Kita cari tahu keilmuan tentang itu. Nah, kemudian itulah yang kita biasakan kepada anak-anak kita. Oke ya. Kemudian yang kedua ya karakter materi yang kedua. Kita lihat materi yang kedua, nilai karakter diri. Oke ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya karakter itu apa sih? Nah, di sini kita akan lihat ya. Kita sering menyebut orang, orangnya religius gitu kan ya. Kalau sudah bicara orangnya religius gitu atau orangnya abangan atau orangnya, nah itu artinya
Kita bicara karakter dengan yang berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan. Itu seperti itu. Kemudian karakter yang hubungannya dengan diri sendiri, orang jujur. Ya. Jujur itu terkesan hubungannya dengan orang lain ya. Tetapi sebenarnya itu adalah kepribadian gitu. Dia merasa nyaman atau tidak dengan jujur itu. Gitu. Kalau dia memang merasa nyaman-nyaman aja dengan tidak jujur, itu artinya dia punya karakter yang tidak jujur itu. Tapi kalau kebiasaan dia, kemudian dalam sikap-sikap dia itu selalu benar-benar menjaga nilai-nilai kejujuran, ya itulah karakter dia. Gitu. Kemudian ada tipe orang-orang yang tingkat bertanggung jawabnya itu beda-beda gitu. Ada orang yang masya Allah gitu kalau dikasih tanggung jawab itu sampai tuntas gitu. Ya. Tapi ada juga orang yang kasih tanggung jawab sak penake dhewe gitu. Bodoh amat gitu ya. Dikasih tugas ini nggak dipikirin, apalagi dikerjain dipikirin aja enggak gitu kan. Nah, dari sini kita juga biasanya menilai orang gitu seperti itu. Terutama kalau sudah urusannya dengan apa ya, job ya, kemudian dengan pasangan hidup dan sebagainya gitu. Orang-orang yang kurang bertanggung jawab ini biasanya dijauhi gitu ya. Nggak maulah urusan sama dia, payah gitu. Kemudian masalah gaya hidup. Nah, ini adalah pembiasaan gitu. Ada orang-orang yang sangat-sangat memperhatikan masalah kesehatannya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang masa bodoh gitu. Sakit ya sakit, nanti diobatin. Ada yang seperti itu gitu. Tapi ada yang masya Allah jelimet banget dengan urusan kesehatan gitu ya. Itu akan terlihat dalam hasil ya di dalam dirinya gitu. Kemudian masalah disiplin. Masya Allah ibu-ibu kalau urusan disiplin ini ya, saya sangat salut kepada orang tua yang mampu menanamkan disiplin kepada anak-anaknya. Itu luar biasa gitu. Karena disiplin itu merupakan salah satu modal kesuksesan seseorang. Termasuk di dalamnya adalah kerja keras. Banyak orang-orang sukses itu karena memang dia punya karakter pekerja keras. Gitu. Nah, masalah percaya diri. Masalah percaya diri ini kalau setahu saya, selain dia itu ada sesuatu yang memang dalam dirinya memang dia orang yang penuh percaya diri, yang terbangun dari pendidikan orang tuanya atau lingkungannya, ini sangat dipengaruhi oleh kesempatan yang diberikan gitu. Ya. Karena ada orang-orang yang punya modal percaya diri tapi nggak punya kesempatan, sehingga kepercayaan dirinya itu tidak berkembang. Atau dia ketemu dengan hambatan yang membuat dia meragukan dirinya. Nah, inilah kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kemudian, nah kalau berjiwa wirausaha ini sepertinya ini salah satu yang apa ya? Ya salah satu yang saya curigai ya, curigai. Ini pengalaman tidak baik kali ya. Dicurigai bisa jadi pengaruh keluarga ya itu tadi, atau bisa jadi ya itu tadi memang nggak ada bawaan ya gitu ya, tapi itu pun masih diragukan karena belum ada penelitian yang istilahnya ini karakter kayak gini nih memang udah bawaan lahir gitu kan ya. Contoh ya, bawaan lahir itu yang kita anggap sebagai keturunan atau hereditas ya. Kemudian berpikir logis, kritis dan inovatif. Nah kalau ini masalah berpikir ini bisa hereditas ya, karena ini menyangkut kapasitas otak ya. Kapasitas otak itu kan kaitannya dengan fisik ya, dan itu secara genetik itu memang diakui diturunkan gitu ya. Sama halnya dengan yaitu tadi sifat-sifat yang ada di dalam fisik seseorang gitu kan. Misalnya jenis kelamin, kemudian jenis rambut, jenis kulit ya, warna kulit. Nah, kecerdasan di sini termasuk gitu ya. Jadi ada kapasitas otak yang memang itu nggak bisa gitu mau dipaksakan sama gitu. Nah, di sini juga kita akan ketemu dengan anak-anak kita ya. Anak saya kan ada 6 gitu ya. Anak saya ada 6. Tapi saya yakin kapasitas itu secara keturunan mereka punya gitu ya. Kapasitasnya mereka bisa jadi sama ya bobotnya, tetapi mungkin beda di jenisnya gitu kayak, di jenis kecerdasannya. Ya. Ada anak yang dia bagus di akademik gitu ya. Kemudian ada di bagian yang kreativitasnya bagus gitu. Nah, saya sudah punya gitu. Anak 6 itu memang beda-beda gitu. Walaupun 1-2 hal itu ada yang sama. Secara kesamaan saya melihat dari sisi kemampuannya, dari sisi kemampuan
kecerdasannya itu ya. Walaupun ya karena nggak ada penelitian, hanya perasaan ibu ya. Karena biasanya ibu itu nggak mau kalau kalau apa melihat anaknya itu dianggap kurang, itu biasanya nggak mau. Ibu itu maunya anaknya yang terbaik, itulah seperti itu ya. Jadi kalau menurut pengamatan saya, anak-anak saya itu tidak terlalu jomplang gitu ya, antara anak ke pertama sampai ke enam itu tidak terlalu menjomplang. Hanya saja mereka punya kekhasan atau kecenderungan di bidang yang berbeda-beda ya. Kemudian mandiri ini bisa dilatih ya Bu ya, karakter mandiri. Kemudian ingin tahu, kalau setahu saya karakter ingin tahu ini juga harus terus dilatih. Cinta ilmu, apalagi ini ya. Kalau mereka tidak terbiasa dengan suasana keilmuan ya, bagaimana mau tumbuh cinta ilmu. Kemudian hubungannya dengan sesama manusia ya, dengan sesama itu tadi ya, sadar kewajiban, kemudian patuh pada aturan sosial. Nah ini nggak lepas dari karakter yang berhubungan dengan diri sendiri ya, menghargai karya dan prestasi orang lain ya, santun, demokrasis dan sebagainya ya. Kemudian hubungannya dengan lingkungan. Nah ya di sini peduli sosial dan lingkungan, kebangsaan, nasionalis dan keberagaman. Oke ya. Jadi itu yang kedua. Ibu-ibu di ini aja ya, dikumpulkan aja nanti apa yang mau ditanyakan. Kita selesaikan dulu materi yang ketiga. Nggak usah lama-lama ya, Mbak Laila ya, nggak usah lama-lama, sedikit aja. Tapi saya berharap kita akan lebih banyak kepada diskusi ya. Itu lebih ini ya, lebih kena kalau untuk saya ya, lebih kena. Karena teorinya kurang soalnya. Kemudian kita lihat materi yang ketiga ya, pola asuh yang tepat sesuai karakter anak. Saya agak bingung ketika dikasih poin ini, pola asuh yang tepat. Ukuran tepatnya itu apa gitu ya? Ukuran tepatnya itu seperti apa? Ya. Tetapi yang jelas kalau kita ingin memberikan pola asuh itu memang harus memperhatikan, benar-benar memperhatikan karakter anak ya. Harus memperhatikan karakter anak karena pengalaman dua orang anak kita beri sikap yang berbeda itu efeknya nggak sama gitu, ya. Dan ini harus terus dipelajari gitu. Kita ibunya dan mereka adalah anak-anak kita, dan yang seharusnya lebih tahu tentang mereka adalah kita ibunya gitu. Kecuali kalau sudah ditangani Bu Wulan, bisa jadi nanti ada ya yang kita nggak tahu ternyata diketahui oleh Bu Wulan berdasarkan keilmuannya, bisa seperti itu gitu ya. Jadi sebagai ibu kita harus terus menggali potensi diri untuk bisa lebih memahami anak, dan jangan kaget kalau suatu saat kita sebagai orang tua itu juga harus siap belajar dari anak. Jadi posisi belajar dan diajari itu nggak permanen gitu ya. Nggak selamanya orang tua itu mengajari anak. Ada saat-saat di mana orang tua itu justru banyak mendapat pelajaran dari anak. Oke. Nah, kemudian ini mungkin yang berikutnya tips anak dekat dengan Al-Quran. Kenapa saya dijadikan narasumber? Karena yaitu kaitannya dengan anak-anak saya yang mau menghafal Al-Quran. Jadi di sini kita lihat gimana sih caranya supaya anak-anak mau dekat dengan Al-Quran. Yang pertama buat lingkungannya ya. Buat lingkungan dengan nuansa Al-Quran. Yang seperti apa sih? Apakah di rumah itu harus setiap hari 24 jam ada suara Al-Quran? Ya kalau bisa kayak gitu bagus sih. Cuman kalau menurut saya enggak gitu. Karena ada saat-saat di mana memang Al-Quran itu tidak diperdengarkan gitu. Misalnya ketika kita ngobrol ya nggak sambil mendengarkan Al-Quran gitu. Itu seperti itu. Cuman yang jelas kita harus membuat lingkungan itu yang mana nuansa Al-Quran itu tidak hanya sekedar terdengar suara Al-Quran gitu. Karena ketika kita mempelajari membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu juga nuansa Al-Quran. Ketika kita punya situasi rumah itu yang membuat anak itu penasaran kenapa kok misalnya ibunya selalu pegang buku, itu juga nuansa Al-Quran gitu. Karena di dalam Al-Quran itu kan kita benar-benar ada perintah untuk menggunakan akal, kemudian
belajar dari banyak hal, meningkatkan keilmuan gitu ya. Ada ayat yang mengatakan kalau orang yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Ulama itu apa? Orang-orang yang penuh ilmu, orang-orang yang banyak ilmunya itu. Jadi itu juga bagian dari nuansa Al-Qur'an gitu, seperti itu ya. Jadi kita hadirkan nuansa Al-Qur'an di rumah kita dengan berbagai jenis ya, dengan berbagai jenis nuansa. Ya, bahkan kalau memilihkan buku-buku pun itu bagian dari kita menciptakan lingkungan yang bernuansa Al-Qur'an. Kemudian memberikan support, memberikan apresiasi kepada anak-anak itu juga bagian dari nuansa Al-Qur'an di dalam rumah kita ya. Yang jelas, teladankan sikap nyaman berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nyaman berinteraksi dengan Al-Qur'an ini ya mungkin ada ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Tilawahnya itu bisa sehari itu berjus-jus, itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga tipe ibu-ibu yang mungkin secara tilawah nggak begitu banyak gitu ya. Dia hanya mungkin beberapa waktu tertentu, misalnya habis subuh atau setelah sholat dia buka Al-Qur'an 1-2 halaman. Mungkin hanya seperti itu gitu. Tetapi anak-anak yang melihat bahwa ibunya walaupun tidak tilawah terus, tetapi urusannya itu dengan Quran terus, seperti misalnya baca tafsirnya, kemudian mendengarkan YouTube ya. Kalau YouTube nonton ya, nonton YouTube yang disetel itu urusannya dengan tafsir Quran, dengan pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan Quran. Nah, itu mau nggak mau otomatis itu mempengaruhi ya, mempengaruhi pikiran anak gitu. Mempengaruhi pikiran anak kok dilihatnya ini orang tuanya kok nyaman banget gitu dengan Al-Qur'an gitu, seperti itu ya. Jadi di sini mungkin apa ya, salah satu tip yang istilahnya perlu diberi garis tebal ya. Bagaimana jangan sampai kita menyuruh anak untuk dekat dengan Al-Qur'an tetapi anak tidak melihat kita dengan Al-Qur'an dalam berbagai bentuk aktivitasnya gitu. Jadi jangan terkesan anak itu dibebani ya, dibebani dalam artian Umi ibu menyuruh doang gitu kan ya. Tapi tidak kelihatan gitu bahwa ibunya pun melakukan hal yang walaupun tidak sama persis, seperti misalnya anak kita dipondokkan di pesantren untuk menghafal Quran gitu. Walaupun tidak sama persis, mereka menghafal 30 juz, kemudian orang tuanya menghafal 30 juz juga nggak sama persis, tetapi terlihat gitu bahwasanya orang tua nggak abai, orang tua itu tidak membebani sepenuhnya masalah itu. Kita sama-sama loh ya, kita sama-sama gitu. Cuma dengan berbagai kendala, dengan berbagai istilahnya kondisi ya memang mau nggak mau kita berbeda dalam aktivitas gitu. Kalau kita mau sama semua, umi, abi, anak ngafal Quran semua di pondok semua, siapa yang mencari maisa, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dan sebagainya ya. Itu seperti itu. Tapi setidaknya itu tadi mereka melihat bahwasanya kita itu satu gelombang, kita satu gelombang dengan apa yang sedang mereka perjuangkan ya. Karena menghafal Quran itu memang luar biasa Bu perjuangannya ya. Saya sebagai pembina di pesantren tahfiz itu bisa melihat bagaimana anak-anak itu luar biasa perjuangannya, sehingga saya agak gimana gitu kalau misalnya ada orang tua yang terlalu menuntut gitu ya. Anak-anak itu sudah luar biasa perjuangannya. Mereka butuh doa kita, mereka butuh apresiasi kita ya. Jangan cuma ditanya hafalannya sudah berapa. Enggak cuma itu. Bahkan mereka menghindari tanya seperti itu gitu. Tetapi kita memberikan support ya. Bukannya nggak boleh tahu perkembangan mereka, harus tahu gitu karena kita punya kewajiban untuk mengevaluasi ya, untuk menuntun, untuk membimbing dan sebagainya. Tapi ya itu tadi kesan menuntutnya itu yang pelan-pelan kita kurangi. Ya carilah cara gimana caranya ya. Kita tahu perkembangan tapi tidak terkesan menuntut atau membebani gitu ya. Mereka sudah berjuang kok. Apalagi kalau orang tua yang punya motivasi anaknya menghafal Quran itu supaya dapat mahkota kehormatan. Nah itu. Karena motivasi orang tua kan macam-macam ya. Ketika mengharapkan anak-anaknya menjadi penghafal Quran gitu. Cuman ya karena memang ada hadisnya yang seperti itu, ya banyak kita orang tua yang motivasinya adalah untuk mendapatkan mahkota kehormatan. Nah, di situ jangan sampai anak terkesan bahwasanya mereka berjuang semata-mata untuk memberikan mahkota
kepada orang tuanya. Mereka dapat apa? Nah, itu yang perlu kita samakan ya, samakan persepsinya dengan anak-anak bahwasanya mereka menghafal Quran itu justru yang pertama adalah untuk kebaikan dan keuntungan mereka sendiri. Itu seperti itu. Ya, mungkin cukup ya materi dari saya. Insya Allah nanti dari Bu Ulan akan lebih banyak lagi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Neni yang telah menyampaikan materinya. Bagaimana Ibu-ibu materinya? Mantap ya Ibu-ibu? Mantap ya. Mungkin Ibu-ibu sudah nggak tahan ya ingin bertanya, tapi tampung dulu ya Ibu-ibu karena kita masih punya satu materi lagi yaitu dari Bu Wulan. Sebelum mulai materinya, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu ya Ibu. Nama Wulan Irodatiah. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 November 1969. Alamat Tanjung Raya Permai Blok 17 nomor 4 Tanjung Senang. Pendidikan Psikologi Unpad. Aktivitas Psikologi Biro Psikologi Harmoni, Bina Keluarga Sakinah, Konselor Rumah Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah telah dikaruniai 8 anak, 1 mantu dan 1 cucu. Ya. Kepada Bu Wulan saya persilakan. Tes suara saya terdengar? Terdengar. Ya, Ibu terdengar. Ya. Terdengar jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadana li hada linahtadiya laula hadanallah, syada ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa bertemu dengan ibu-ibu komunitas peduli sampah ya. Luar biasa ya. Ya. Barakallah buat ibu-ibu semua ya yang memiliki sebuah kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Terima kasih kepada Mbak Lailatul Hasan, Lailatul apa barusan ya? Mbak Laila ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya juga ya. Buat rekan saya Mbak Deni, apa kabar? Masya Allah luar biasa ya. Lama nggak ketemu. Berapa lama kita nggak ketemu ya? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kepada kita iman Islam, sehat ya. Sehat itu mahal sekarang ya ibu-ibu. Ya, dengan kondisi saat ini dan sejujurnya sih saya juga ini kondisinya masih dalam pemulihan ya. Masih dalam pemulihan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua untuk selanjutnya ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi mampu untuk menjaga sunnah-sunnahnya ya, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Panitia bisa minta tolong di-share screen kan materinya. Saya diminta mengisi tentang pola asuh ya, tentang pengasuhan. Kalau judulnya apa ya? Kalau nggak salah pengasuhan yang tepat pengasuhan yang tepat kemudian mencetak generasi smart. Gitu bukan? Ya, alhamdulillah tadi Mbak Neni sudah menyampaikan tentang karakter ya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita nanti bisa kolaborasi ya, bisa menyambungkan antara materi Mbak Neni dengan materi saya. Jadi kalau kita bicara pola asuh sebetulnya jadi orang tua ya, jadi pola asuh itu kan biasanya orang tua ya. Orang tua di sini sih disampaikan bahwa kalau Anies Baswedan mengatakan bahwa jadi orang tua itu adalah profesi yang tidak tersiapkan ya dibanding profesi-profesi yang lainnya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau jadi guru
Jadi guru itu kita sekolah 5 tahun gitu ya. Setelah sekolah 5 tahun juga kadang-kadang untuk jadi profesi guru nanti ada pendidikan lagi gitu ya. Sementara jadi orang tua tuh gak ada sekolahnya ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa belajar otodidak sebetulnya tentang parenting ya, tentang bagaimana menjadi orang tua. Banyak di YouTube, banyak juga kajian-kajian, webinar-webinar ya yang memang bisa kita belajar tentang bagaimana jadi orang tua. Tetapi meskipun tidak ada sekolahnya ya. Dan jadi orang tua itu memang kita belajarnya otodidak ya Mbak Deni ya. Kita belajar dengan nyata, dengan apa? Belajar langsung dengan faktanya ya seperti apa. Karena kalaupun teori-teori itu hanya sebatas teori, tapi kalau dalam aplikasinya itu lebih banyak kita belajar langsung dengan ketika kita menjadi orang tua. Ya, lanjut. Ya. Nah, keluarga itu ada lingkungan terkecil dan paling memberi pengaruh kepada anak. Ya. Akan menjadi seperti apa seorang anak itu tergantung dari bagaimana keluarga membentuknya. Ya. Saya seringkali mengatakan bahwa anak itu adalah produk dari sebuah keluarga. Ya. Jadi bagaimana seorang anak itu terbentuk itu tergantung dari bagaimana keluarganya. Sementara keluarga itu adalah merupakan elemen terkecil dari masyarakat ya. Dan memiliki peran yang strategis dalam membentuk anak. Jadi sebetulnya bagaimana generasi kita ke depan itu sangat tergantung dari bagaimana keluarganya membentuk anaknya, gitu ya. Bagaimana keluarga memproduk anaknya. Gitu. Jadi sangat penting banget bagi keluarga untuk memahami bagaimana sih caranya berinteraksi dengan anak, bagaimana sih caranya membentuk anak ya. Kalau tadi Mbak ini bercerita tentang bagaimana membentuk karakter ya, betul ya, karakter itu memang bawaan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dalam pembentukan kepribadian itu kalau dibahasan dalam psikologi itu, behavior, perilaku itu ya, personality itu adalah fungsi dari lingkungan dan karakter ya. Jadi memang bagaimana karakter seorang anak dan bagaimana lingkungan membentuk karakter tersebut. Ya. Kalau karakter tertentu itu karakter yang sama belum tentu itu akan membentuk pribadi yang sama tergantung lingkungannya. Demikian juga dengan lingkungan yang sama. Lingkungan yang sama belum tentu akan membentuk pribadi yang sama karena memang karakternya berbeda-beda. Jadi emang kolaborasi ya. Kolaborasi dari bagaimana karakter yang dibawa seorang anak dan bagaimana lingkungan dalam membentuknya. Lanjut. Ya, apa sih pola asuh? Karena tadi kita bicara pola asuh ya, pola asuh yang tepat itu seperti apa? Ya. Kita bicara pola asuh. Apa sih sebenarnya pola asuh? Pola asuh ini adalah proses yang mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, dan intelektual seorang anak dari masa kecil hingga dewasa. Jadi sebetulnya pola asuh itu sebuah proses interaksi, komunikasi ya yang terjalin antara anak dan orang tua, di mana proses ini mendukung aspek-aspek perkembangan anak. Ya. Nah, aspek-aspek perkembangan anak itu adalah aspek fisik. Ya. Jadi bagaimana seorang anak itu dia berkembang fisiknya, ya, fisiknya mulai dari kecil sampai besar, ya. Secara kualitas ataupun kuantitas ya. Kalau kuantitas kan mungkin semakin tinggi gitu ya. Secara kualitas bagaimana kualitas dari kondisi fisiknya, kebugarannya gitu ya, kesehatannya itu memang tergantung dari bagaimana orang tua membangunnya. Kemudian kondisi emosi gitu ya. Emosi ini adalah bagaimana anak belajar untuk mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Ini dari proses pola asuh gitu. Bagaimana anak memahami emosi dirinya, bagaimana anak memahami emosi orang lain, dan bagaimana anak mencoba mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Nah, ini kalau kita membahas secara khusus, secara bagaimana sih membentuk emosi yang baik, itu perlu pembahasan khusus gitu ya. Nah, kemudian juga fisik, emosi, dan sosial. Bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungan gitu ya. Bagaimana cara dia
menyesuaikan dengan lingkungan. Bagaimana dia menempatkan dirinya di lingkungan, nah itu juga adalah perkembangan sosial. Ya. Apakah dia akan menjadi orang yang memberikan kontribusi, ataukah dia akan menjadi orang yang pasif atau seperti apa? Itu tergantung dari pola asuh yang dibangun oleh orang tuanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah intelektual. Intelektual itu kognitif ya, dua kognitif atau intelektual. Bagaimana perkembangan perkembangan daya pikirnya, ya. Daya pikirnya seperti apa? Ya. Dan ini prosesnya itu dari kecil sampai dengan dia dewasa. Ya. Sampai dengan dia dewasa itu prosesnya yang memberi pengaruh yang cukup besar adalah orang tua, bagaimana memproses, bagaimana menstimulasi, bagaimana merekayasa lingkungan sehingga bisa membangun atau mengembangkan perkembangan anak, gitu ya. Jadi ini pola asuh sangat penting sekali. Ya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah yang perlu kita perkembangkan pada anak itu bukan semata-mata intelektualnya saja, tapi fisik, emosi, sosial. Ini yang seringkali agak diabaikan oleh orang tua. Gitu. Orang tua lebih banyak mereka bagaimana ingin menjadi anaknya pintar, ingin anaknya sukses dalam belajar, gitu ya. Tapi tidak memperhatikan bagaimana perilaku, tidak memperhatikan bagaimana berinteraksi yang tepat dengan anak-anak, dengan teman-temannya, gitu ya. Bagaimana berperilaku pada orang yang lebih dewasa atau berperilaku dengan orang yang lebih kecil. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan. Termasuk juga bagaimana membangun emosinya. Gitu. Ini sebetulnya hal yang lebih penting. Ya, kalau kita bicara, tentang kecerdasan ya. Ada kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual misalnya. Nah, sebetulnya ini ketiga hal ini yang perlu dikembangkan. Dan dalam keberhasilan, untuk keberhasilan di masa depan seorang anak itu adalah bukan semata-mata kecerdasan akademik atau kecerdasan intelektual yang dibutuhkan, tapi lebih kepada kecerdasan emosional, kecerdasan emosi atau kecerdasan sosial yang memang akan lebih berpengaruh terhadap keberhasilan seorang anak. Ya, kita akan lihat. Yuk, lanjut. Kalau kita bicara pola asuh ini sebetulnya ada dua dimensi, ada dua hal yang tercakup dalam pola asuh. Ya. Pertama itu adalah dimensi responsibility atau kehangatan, perhatian, kasih sayang. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah dimensi aturan atau kontrol atau restrictiveness ya. Restriktif. Jadi responsibility dan restriktif. Responsibility itu adalah kehangatan, perhatian, kasih sayang. Bagaimana orang tua memperlihatkan itu. Ya. Dimensi lainnya adalah restriktif atau aturan atau kontrol. Bagaimana kontrol yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, dari dua dimensi ini menghasilkan ada 4 pola asuh. Ya, lanjut Mbak. Ya. Dari dua dimensi ini, jadi kalau misalkan ini ada di dimensi ini adalah dimensi kehangatan, kemudian ada dimensi kontrol, ya. Jadi ada 4 pola asuh pada akhirnya, ya. Saya coba bahas dari bawah. Ini ada yang kehangatannya rendah, ya, responsibility-nya rendah dan restriksi-nya rendah. Jadi dua-duanya rendah. Ini ada orang tua yang seperti ini, jadi mereka mengabaikan, memberikan kehangatan tidak, memberikan kontrol juga enggak, jadi diabaikan aja. Ini ada yang seperti ini, ya. Ada pola asuh yang dia memberikan kehangatan tinggi, dia perhatiannya sangat tinggi kepada anaknya, tapi tidak memberikan kontrol. Nah, ini disebut dengan permisif, ya, serba boleh, gitu ya. Ada pola asuh yang dia kehangatannya rendah, tapi kontrolnya tinggi. Jadi dia kontrolnya restriktifnya tinggi, aturannya kenceng banget, dia masih aturan orang tua, tapi tidak memperhatikan kebutuhan psikologis anak, tidak memperhatikan kehangatan, perhatian, gitu ya. Sehingga ini dikatakan dengan otoriter. Kemudian yang dua-duanya tinggi ini disebut dengan otoritatif atau demokratis. Ya. Kehangatannya tinggi, dia berikan kasih sayangnya, dia berikan aturannya, dia berikan perhatiannya, tapi aturan juga diberikan, kemudian aturan yang perhatikan juga konsekuensi psikologis. Jadi ada 4 pola asuh di sini dari dua dimensi tadi ya, dari dua dimensi pengasuhan itu ada 4 pola asuh, yaitu demokratis, otoriter, permisif, dan mengabaikan.
Nah, kita akan lihat satu persatu dan dampaknya apa sih gitu ya, kita akan lihat. Silakan Mbak, lanjut. Nah, lanjut. Ini sama dengan yang tadi. Nah, ini ya, ini pola asuh yang permisif. Pola asuh permisif ini kasih sayang, kehangatan, perhatian itu sangat besar diberikan pada orang tua. Jadi orang tua itu luar biasa melihat kasih sayangnya. Ya. Tapi nggak ngasih kontrol, nggak ngasih aturan, jadi di loss under control. Ini cenderung dikatakan pola asuh yang disebut dengan serba boleh, aja boleh. Nah, saya seringkali mengatakan permisif itu adalah salah kaprah orang tua dalam mengekspresikan kasih sayang. Ya. Dipikirnya yang namanya kasih sayang itu adalah memberikan segala semua kebutuhannya tanpa memberikan aturan, tanpa memberikan batasan, tanpa memberikan kontrol. Ini sebetulnya suatu hal yang tidak tepat, gitu ya. Jadi anak itu serba boleh, masih kebebasan apa aja. Nggak ada konsekuensi apapun, dia membiarkan anaknya berkembang begitu aja, diberikannya dia kasih sayang yang penuh, gitu ya. Nah, di sini dikatakan orang tua terlalu baik, yang tadi saya katakan ya, orang tua baik banget, ya. Baik banget orang tua itu, tapi dia salah kaprah dalam mengekspresikan kasih sayang. Dipikir kasih sayang itu adalah perhatian full gitu, tanpa memberikan yang namanya aturan, batasan gitu. Nah, dengan kondisi ini sebetulnya anak menjadi nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi anak hanya tahu bagaimana memuaskan keinginannya tanpa memperhatikan kendala-kendala yang ada. Gitu, kan. Orang tua seperti ini dia menerima dan selalu memaklumi segala perilaku anak. Anaknya berbuat salah apa, berbuat kesalahan apa namanya, kehilafan apa, itu dibiarkan aja, dimaklumi ya. Saya punya kasus nih kayak gini gitu ya. Kasusnya anaknya ya berbuat bohong, dibiarin aja. Misalnya ya, nggak dikasih rambu-rambu bahwa berbohong itu adalah suatu hal yang salah gitu ya. Jadi pada akhirnya bermasalah di sekolah ya. Dan akhirnya dia nggak diterima, teman-temannya nggak ada yang suka sama dia gitu ya. Bahkan dia dikeluarkan dari sekolah ke sekolah lain karena perilakunya gitu ya. Dan orang tuanya bisa memberikan kasih sayang, kemauan anaknya dipenuhi apapun tanpa memberikan batasan-batasan. Masalahnya di kesana ya. Dia tidak menuntut akan tanggung jawab pada anak. Jadi anaknya nggak tahu nih, dengan tidak adanya batasan, tidak diberikan kontrol, tidak diberikan aturan, jadi anak nggak tahu tanggung jawab, tidak terbangun. Nggak ada dalam dirinya terbangun yang namanya sikap tanggung jawab. Ya, jadi orang tua dia berperan sebagai penyedia sumber daya bagi anaknya. Jadi apapun yang diinginkan anak diberikan. Ya, ini banyak ya orang tua yang seperti ini, banyak banget orang tua yang seperti ini. Yang memang kita perlu luruskan ya, Dampaknya apa nih ya? Ketika orang tua memberikan sebuah pola asuh yang sifatnya permisif ya, anak menjadi terganggu dalam interaksi sosial sebaya dan sekolahnya. Ini menurut ini bukan kata saya ya, ini kata Carrick and Wenar ya. Kenapa? Jadi karena anak nggak tahu tentang aturan lingkungan, karena nggak terbiasa dengan aturan di rumah, nggak terbiasa dengan batasan diberikan orang tua. Ketika berinteraksi di lingkungan, akhirnya dia labas-labas aja, gitu ya. Dia nggak tahu nih bagaimana seharusnya berinteraksi sosial. Dalam berinteraksi sosial kan ketika kita berada di lingkungan, kita harus tahu dong, harus tepat selera, harus ada toleransi, dia harus mengenal orang lain. Nah, anak yang orang tuanya permisif, dia cenderung egois gitu ya, cenderung mengikuti apa maunya gitu ya. Ya, sehingga apa? Dikatakan di sini sebagai perilaku yang antisosial ya, antisosial, nggak peduli dengan lingkungan ya. Dan perkembangan pun jadinya terhambat, dia jadi nggak optimal. Kenapa? Ya tadi ya, dengan tidak diberikannya aturan, tidak diberikannya batasannya, anak suka-suka ya. Anak yang orang tua yang seperti ini, mereka cenderung impulsif. Impulsif itu apa? Tidak mampu mengendalikan dirinya. Apa yang ada dorongan-dorongan dalam dirinya diekspresikan, dia keluarkan tanpa melihat bagaimana lingkungan menerima atau tidak. Ya, dia cenderung agresif ya. Kemudian bossy ya, jadi ngebos ya.
kurang kontrol diri ya, sama dengan impulsif sebetulnya, juga nggak mandiri. Kenapa gitu? Karena biasa dilayani gitu ya, biasa mendapatkan segala sesuatu dengan tepat, jadi dia nggak mandiri ya. Dan kurang berorientasi pada prestasi, dia nggak peduli dengan prestasi. Kenapa? Karena uh, biasanya anak kayak gini memang percaya diri ya, percaya dirinya pede banget gitu, tapi pedenya ketinggian gitu ya, pedenya ketinggian, dia nggak ngeliat lingkungan gitu kan. Dan dia nggak butuh yang namanya prestasi, karena tanpa berprestasi pun dia merasa bahwa dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya, jadi dia nggak peduli dengan namanya prestasi gitu ya. Nah ini ya dampak dari pola asuh yang permisif. Lanjut, nah berikutnya adalah orang tua yang mengabaikan ya, atau neglected atau mengabaikan ya. Kehangatannya rendah, nggak ada kehangatan yang diberikan, kontrolnya juga rendah, nggak ada batasan yang diberikan juga ya. Dia seolah-olah emang dia nggak peduli dengan anak, dia nggak mau repot ya. Ini ya emang nggak nganggap anak ya, tidak menganggap anaknya ada gitu ya, dia nggak mau ngurus, nggak mau ngontrol, dia juga nggak berkomunikasi ya. Anak-anak itu dianggap nggak ada gitu ya. Ini yang bahaya banget gitu ya. Astagfirullahaladzim ya. Kalau melihat gini ada ya mungkin berpikir ya, ada gitu orang tua yang kayak gini. Pada faktanya ada ya. Faktanya ada orang tua yang seperti ini ya. Ya dia yang sibuk dengan urusannya sendiri, mungkin sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan urusannya gitu ya, sehingga dia tidak mengabaikan anaknya. Dan biasanya orang tua seperti ini memang ada masalah dengan dirinya ya, sehingga dia tidak paham dengan bagaimana tuntutan terhadap lingkungan terhadap dia juga ya. Nah, orang tua yang mengabaikan anak dengan pola asuh yang mengabaikan, anaknya cenderung menjadi nggak percaya diri ya. Terbayangkan karena dia diabaikan sama orang tuanya ya, dia juga akan memiliki hambatan sosialisasi, nggak bisa dia bersosialisasi, bagaimana gitu, sulit mereka melakukan karena dia merasa diabaikan, dia nggak bisa bagaimana berinteraksi sosial, nggak tahu gimana caranya gitu ya, dan dia juga punya konsep diri yang buruk pasti ya, karena diabaikan. Apalagi kalau misalkan selain diabaikan juga ada apa namanya bullyingnya gitu, ada perundungan dilakukan oleh orang tua misalnya, ini lebih berbahaya lagi gitu ya, udah diabaikan dirundung juga gitu ya, seperti itu ya. Jadi konsep diri dia akan buruk ya, dia menjadi orang yang tidak percaya diri, dia merasa tidak memiliki kemampuan ya, dia juga nggak paham dengan aturan yang harusnya seperti apa karena tidak pernah dibiasakan dengan aturan gitu ya, dan dia juga tidak memiliki harapan ke depan itu mau bagaimana gitu ya. Ini sedih banget ya anak yang seperti ini ya, dengan orang tua yang mengabaikan. Lanjut Mbak. Yang berikutnya adalah orang tua yang otoriter. Orang tua yang otoriter itu dia memberikan aturan, batasan yang keras, yang kencang. Aturannya kencang, tapi tidak memperhatikan kebutuhan psikologis anak, tidak memberikan kehangatan kepada anak, tidak memberikan perhatiannya. Dia cuma aturan gitu ya. Jadi kehangatannya kurang, kontrolnya tinggi, disiplinnya ketat tapi kaku. Hukuman juga saklek, hukumannya juga bisa keras ya. Kalau udah begini ya begitu, dia tidak melihat kondisi yang ada sama gitu ya. Nah, sebetulnya orang tua yang seperti itu, dia tuh sebetulnya mencintai anaknya, dia tuh sayang sama anaknya, dia cinta sama anaknya, tapi dia gagal untuk menunjukkan kasih sayangnya. Dia berpikir dengan orang tua yang seperti ini, berpikir dengan memberikan aturan itu adalah sudah memberikan arahan kepada mereka, sudah melupakan sebuah kasih sayang mereka ya. Tapi tidak memperhatikan bagaimana kehangatan ya. Jadi dia gagal dalam mengekspresikan kasih sayangnya. Beda dengan yang tadi ya, kalau permisif tadi dia salah kaprah dan mengekspresikan kasih sayang, kalau yang otoriter ini dia gagal menunjukkan kasih sayangnya gitu ya. Nggak pernah memperhatikan kebutuhan emosi anak, nggak pernah
apa sih kebutuhan anak seperti apa, yang penting aturan dan dia tidak pernah mau mendengar apa kata anaknya, ya, masukan anaknya seperti apa gitu ya. Dia menuntut kepatuhan ya tanpa memberikan penjelasan. Jadi kalaupun aturan yang diberikan tidak ada penjelasan kenapa aturan itu diberikan. Kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu? Nggak ada kejelasan kepada anak. Sehingga anak memiliki sebuah hal yang sifatnya juga saklek gitu ya. Seperti ini. Dan mereka mengabaikan dari kebutuhan anaknya. Dampaknya apa nih? Suatu hal positifnya pada anak, pada orang tua yang otoriter, positifnya adalah biasanya anaknya disiplin. Ya, disiplin dan bisa berprestasi mereka. Kenapa? Karena batasan aturan yang sangat jelas dan mereka dikencangin di situ, gitu ya. Mereka bisa disiplin, mereka bisa berprestasi. Tapi apa yang terjadi adalah dia tidak bahagia secara emosi, gitu ya. Dia nggak bahagia dan dia nggak percaya diri, gitu. Bisa jadi ada dendam dalam diri dia, ya. Ada pembangkangan yang mungkin dendamnya tidak terekspresikan ya, tapi dendam kemudian membangkang terpendam. Nah ini banyak sekali ya. Kalau saya ya di Harmoni misalnya, ini kejadian ya. Kenyataan di Harmoni beberapa tahun terakhir ini kita banyak mendapatkan klien yang self harm. Self harm itu apa? Menyakiti diri. Ya. Jadi anak-anak remaja sekarang senang sekali mereka menyakiti diri, entah itu dengan silet, ya, atau dengan cutter, atau dengan apa sih namanya jarum, ya, jarum pentul gitu ya, untuk menusuk-nusuk gitu ya. Itu self harm ya. Bahkan ada yang sampai itu hanya sekedar menyakiti diri. Bahkan ada yang sampai ingin bunuh diri gitu ya. Ini fakta yang kita hadapi di Harmoni. Gitu. Kenapa? Biasanya orang tuanya kurang memberikan memperhatikan kasih sayang, memperhatikan kebutuhan psikologis anak, gitu ya, seperti ini. Jadi ada anak yang mereka begitu takut tidak bisa membahagiakan orang tuanya karena begitu takut dia tidak sukses dalam belajarnya, gitu. Akhirnya dia larinya adalah self harm, gitu ya, menyakiti diri. Ini banyak sekali, ya. Kemudian emosinya labil, dia bisa meledak. Kenapa? Karena terpendam. Ya. Karena dia nggak bisa mengekspresikannya, terpendam, jadinya labil dan bisa sekalinya keluar bisa meledak, gitu ya. Bisa meledak, ini sangat bahaya banget ya kalau udah emosi meledak begini, ya itu ya tadi ya self harm itu bagian daripada emosi labil, ya. Bagian dari emosi labil karena tidak bisa bagaimana mengekspresikan emosi secara tepat. Gimana mau mengekspresikan emosi kalau orang tuanya tidak memberikan perhatian terhadap kebutuhan emosi anak, gitu ya. Nah mereka juga bisa jadi nggak punya empati, dia nggak bisa berempati, boro-boro ya buat mengempati orang lain, dia aja bermasalah dengan emosi dirinya, gitu ya. Karena sebetulnya salah satu syarat orang bisa berempati adalah dia selesai dengan emosi dirinya, gitu ya. Dia memahami dirinya paling tidak, gitu ya, memahami dirinya sehingga bisa memahami orang lain. Tapi bagaimana bisa memahami orang lain kalau dia pun tidak bisa memahami dirinya, ya, dengan emosinya, dengan kondisi dia yang labil, gitu ya. Dan bisa terjadi depresi, dia merasa bersalah, merasa gagal, merasa itu ya. Yang jelas ya akhirnya menjadi anak yang merasakan ketidakbahagiaan, dia nggak bahagia, kemudian dia mudah tersinggung, gitu ya, jadi karena emosinya labil tadi. Ya, ini dampak ketika seorang anak otoriter. Ini kebetulan apa ya? Saya deskripsinya tentang pola pengasuhan tentang ini ya, tentang pengasuhan ini, gitu ya. Jadi emang meskipun emang dulu kalaupun pengasuhan itu dulu skripsi saya berhubungan dengan self esteem, bagaimana dia memberhargakan dirinya. Ternyata dengan orang tua yang otoriter, anak merasa tidak berharga. Ya, kita lanjut. Yang keempat ya adalah otoritatif ya, atau biasa disebut dengan demokratis ya. Mungkin kita lebih mengenal orang demokratis ya, atau otoritatif kalau bahasa ini otoritatif.
Orang yang otoritatif ini, dia memberikan kehangatan yang tinggi dan juga memberikan batasan-batasan yang jelas kepada anaknya. Dia ngasih nih apa yang boleh dan tidak boleh lakukan. Dan orang tua menyampaikan tidak boleh. Nah ini sangat, kalau kita bicara pola pengasuhan ya, kalau tadi Mbak Deni menyampaikan pola pengasuhan sesuai dengan karakter ya kita harus melihat karakter anak, karakter anak, dan juga tergantung dari sisi usia. Bagaimana interaksi orang tua dengan anak itu akan sangat tergantung dari interaksi orang tua dengan anak itu baiknya bukan masalah usia, karena akan berbeda perlakuan orang tua ketika anak masih balita, ketika anak usia SD, ketika anak usia SMP, dan ketika anak usia SMA. Itu berbeda ya, berbeda perlakuannya ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu mengatakan ada ya 7 tahun pertama jadikan mereka seperti ketika mereka menjadi teman gitu ya, itu yang rambu-rambu sebetulnya bagaimana interaksi kita, caranya, pendekatannya berbeda. Dia memberikan batasan, dan batasannya itu bukan batasan yang saklek tapi batasan yang dipahami. Kenapa batasan itu diberikan, aturan itu diberikan, kemudian juga bisa terjadi dialog dengan anak gitu ya. Jadi ada sebuah kesepakatan di sini kan, memberikan alasan untuk setiap aturan, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengambil keputusan secara demokratis. Jadi kita kasih keputusan nih ya. Aturannya seperti ini. Biasanya yang terjadi adalah yang dibuat adalah sebuah kesepakatan, sebuah, kalau dalam kontrak ya, kayak kontrak. Kamu mau begini, bunda mau gini, jadi mau seperti apa nih gitu. Misalnya nih anaknya mau sekolah di mana gitu ya, bundanya mau sekolah di mana, kenapa, misalnya bundanya pengennya mondok, anaknya nggak mau mondok misalnya, kenapa anaknya nggak mau mondok, karena begini. Nah bundanya kenapa bundanya mau mondok, karena bunda ingin begini. Nah itu dibahas, dibicarakan, kenapa begini kan begitu. Sekarang kalau misalnya bunda ikut kamu boleh, kamu nggak mondok, tapi yang dikhawatirkan bunda ini yang dikhawatirkan bunda tentang pergaulan segala macam gitu ya, kira-kira kamu gimana. Nah itu begini yang namanya otoritatif demokratis. Jadi setiap ada permasalahan, ada sebuah kesepakatan yang dibuat, setiap akan ada sebuah langkah-langkah tertentu, itu dibahas, didiskusikan gitu ya. Di sini tidak banyak hukuman yang kaku, melainkan adanya bimbingan. Jadi anak itu tidak dengan hukuman, tapi dibimbing gitu ya. Orang tua membantu anak memikirkan dampak dari perilaku yang dimikirkan. Jadi ketika anak membuat sebuah kesalahan, yuk diskusikan apa dampaknya kalau kamu berbuat begitu gitu ya. Orang tua mengarahkan perilaku anak secara rasional. Jadi tidak serta-merta kamu harus begini. Coba deh kamu pikirin, kalau kamu begini kira-kira seperti apa gitu ya. Kalau kamu begitu kira-kira gimana, dampaknya seperti apa. Itu yang dianggap sebagai rasional ya. Jadi anak memahami, akhirnya kita mengajarkan problem solving juga kepada mereka ya. Dan kita tidak ingin orang tua yang otoritatif, mereka nggak ingin mereka tuh patuh begitu aja, taklid buta gitu ya, enggak, tapi memang patuh memang sesuai dengan kesadarannya. Jadi kalaupun kita kasih batasan dan mereka mau mengikuti batasan itu, ada sesuatu hal yang disadari betul, bukan karena keterpaksaan gitu ya. Orang tua bersikap tanggap terhadap anak, jadi mereka tanggap banget apa kebutuhan anak, diperhatikan. Orang tua juga menghargai keunikannya, kepribadian anak, dan pendapat anak seperti apa, ya didengarkan, meskipun keputusannya tetap ada di orang tua. Nah ini, saya sebetulnya kadang-kadang sedih ya, ada orang tua yang dikendalikan oleh anaknya. Nah ini yang jadi sebuah rambu-rambu sebetulnya. Ya. Anak itu dalam konteks apapun mereka belum berkembang optimal. Ya. Mereka masih diikuti dengan dorongan-dorongannya. Kita orang tua harusnya bisa lebih bijaksana.
ya. Harusnya ya, harusnya lebih bijaksana. Sehingga apa? Ketika kita perlu mengarahkan anak, karena anak kadang-kadang mereka hanya menyampaikan keinginan-keinginan aja, dorongan-dorongan anak yang dia belum paham sebetulnya baik buruknya seperti apa. Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Di sinilah diskusi yang kita lakukan, gitu ya. Diskusi yang kita lakukan kepada anak-anak, sehingga anak sebetulnya memahami antara perbedaan antara need dan want, perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Ketika anak menginginkan sesuatu, yuk diskusikan, ini keinginan kamu atau kebutuhan kamu, sejauh mana sih kamu butuh, gitu ya. Karena kalau kita membiasakan anak dengan memenuhi keinginannya saja, namanya keinginan manusia itu nggak ada habisnya, ya. Mau ini, mau itu, terus keinginan itu. Ya boleh aja sih punya keinginan, tapi kita perlu lihat kebutuhan kita yang mana loh, gitu. Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Di sini demokratis yang kita lakukan kepada mereka. Nah, orang tua yang otoritatif atau demokratis, ya, apa dampaknya nih? Pengaruhnya sama anak apa? Biasanya anak-anak yang seperti ini dengan orang tua yang demokratis, mereka menjadi anak yang disiplin, ya, disiplin dan berprestasi, dan tapi percaya diri. Beda dengan sama otoritatif tadi, ya, mereka disiplin berprestasi tapi nggak bahagia. Tapi di sini anak yang demokratis mereka bahagia. Kenapa? Karena kehangatan diberikan dan dia menjadi orang yang percaya diri, ya. Dia juga bisa supel dan bergaul. Dia juga peduli karena memang dia biasa dipeduliin sama orang tuanya. Orang tuanya peduli, orang tua empati pada dia, maka dia pun bisa peduli dan empati pada orang lain, ya. Kemudian dia mampu mengekspresikan emosi dengan baik. Ini memang perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak bagaimana mengekspresikan emosi dengan baik. Dan sebetulnya sebelum anak mengekspresikan emosi, anak harus tahu dulu sebetulnya emosi dia itu apa. Jadi perlu dia apa ya? Perlu paham terhadap emosi dirinya sehingga dia bangun mengekspresikan dengan tepat. Ya. Mampu membedakan antara kecewa dan marah, misalkan kecewa dan sedih. Kadang-kadang kamu kenapa sih? Nggak tahu, aku nggak tahu kenapa, gitu ya. Ya kita lihat masalahnya seperti apa. Ya karena anak-anak, anak kecil, ya, mereka bisa jadi nggak tahu memang perasaannya itu apa sebenarnya. Kalau nggak kita ajarkan, oh kamu itu sudah merasa sedih loh, gitu. Oh kamu itu kecewa ya. Oh kamu itu kesel ya, itu ya. Ini memang awal sekali bagaimana mencoba untuk belajar anak memahami, mengekspresikan emosi dengan tepat dengan memahami emosi diri. Ya. Kemudian anak dengan orang tua ini juga akan menjadi periang, bahagia dan membahagiakan. Dia periang, bahagia buat dirinya dan dia bisa membahagiakan orang lain. Kalau orang yang tidak bahagia, dia akan sulit membahagiakan orang lain biasanya. Kalaupun membahagiakan orang lain, dia tidak bahagia, itu tidak akan permanen membagikan orang lainnya, gitu ya. Dan anak seperti ini juga dia akan menjadi orang yang rasional, ya, terang, karena dia bisa pada akhirnya bisa mampu bersaing dengan lingkungan, ya. Karena dia terbiasa untuk mendiskusikan permasalahan, dia biasa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dengan diskusi-diskusi dengan bimbingan dari orang tuanya, ya, dari batasan dan kehangatan yang Allah berikan, yang orang tuanya berikan, gitu ya. Kemudian dia menjadi orang yang bertanggung jawab dan kooperatif, ya. Dia dong karena dia biasa dengan batasan, gitu ya. Dia punya tanggung jawab ketika dia melanggar batasan itu, dia belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya, gitu ya. Dan dia bisa kooperatif dengan orang lain, ya. Kemudian jadi berkembang optimal dan jadi kompeten. Jadi punya kompetensi yang baik, ya. Setiap orang punya potensi, ya. Tadi seperti kata Mbak Madeni, ya. Setiap anak tuh punya potensi. Potensi mereka berbeda-beda, nggak ada yang sama. Memang anak saya punya anak kembar, mereka beda banget, gitu ya. Dari sisi potensi yang beda, yang satu eksak, yang satu sosial, beda banget, ya. Yang sosialnya kreatif banget, yang eksak ini memang kaku, gitu ya. Itu berbeda mereka, gitu ya. Dan kita juga perlu pahami bahwa, oh iya, kita pahami potensi anak kita apa, kita arahkan mereka, gitu. Biar mereka menjadi orang kompeten. Jangan paksakan anak kita untuk istimewa di akademik saja, ya. Tapi kita harus perhatikan bagaimana perkembangan emosi dan sosial ini lebih penting. Ya, lanjut, Mbak.
Nah, ini ada pengasuhan lain ya yang disebut dengan helikopter parenting. Ya. Helikopter parenting itu orang tua yang dia sangat overprotective pada anaknya. Anaknya diprotek banget, nggak boleh ngapa-ngapain, kemudian dikontrol, over controlling, over perfecting. Jadi memang ini banget, apa namanya, perfect banget gitu ya, perfect banget. Ya. Dia memberikan malah serba nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, awas nak. Ini ya, saya punya klien yang seperti ini ya, saya punya klien seperti ini, anak SMA waktu itu ya. Nah, klien saya anak SMA, dia bermasalah di sekolah gitu ya. Merasa nggak betah di sekolah, ternyata dia nggak punya teman ya. Ternyata apa, ternyata memang orang tuanya sangat protektif ya. Orang tuanya dari kecil anaknya selalu diantar jemput, misalnya diantar jemput, kemudian makan disuapin, ini sampai SMA nih makan masih disuapin. Jadi anaknya kalau mau makan, orang tuanya datang, ayo nak makan, disuapin. Jadi anaknya tinggal buka mulut aja. tinggal buka mulut, dia nggak perlu jalan ke tempat makan, ngambil nasi, nyendok, nggak perlu. Pokoknya dia cukup duduk, orang tuanya datang, dia cukup buka mulut, masuk ya. Sehingga anak ini nggak punya kompetensi apapun, ya. Dia nggak bisa apa-apa, sehingga dia juga nggak bisa berteman, ya. Nggak tahu gimana caranya naik angkot. Dulu kan masih zamannya angkot, dulu sih, dulu klien saya ini, waktu saya dapat klien ini belum ada yang namanya Gojek, itu belum ada ya. Jadi nggak tahu gimana cara pakai angkot, nggak tahu gimana caranya berteman. Jadi akhirnya pindah dari satu kelas sekolah lain karena nggak betah, karena nggak punya teman gitu ya. Sementara kalau sudah SMA itu kan memang kebutuhan terhadap teman itu sangat besar gitu ya, kerja kelompok segala macam, dan dia nggak bisa melakukan itu. Kasihan banget ya. Nih ya, ini jadi hambatan perkembangan, ada hambatan dalam sosialisasi gitu ya, dan dia nggak punya kompetensi. Dia juga pada akhirnya memiliki konsep diri yang buruk, padahal anaknya pintar gitu. Anaknya pintar, tapi apa? Pintarnya nggak optimal jadinya gitu ya. Karena apa? Tidak bisa berkompetisi dengan orang lain, tidak bisa gimana, prestasinya bagus ya, tapi nggak bisa tuh kalau misalkan dia misalnya diajak ikut lomba gitu ya, diajak apa gitu ya. Ya karena apa? Nggak punya daya saing dalam dirinya gitu ya. Ini banyak ya pada saat ini. Pada saat itu banyak orang tua yang permisif, overprotective, ini banyak banget gitu ya. Tapi demokrasi juga mungkin ada ya, banyak juga insya Allah gitu. Nah kita tinggal memilih sebetulnya kita maksud kita seperti apa. Lanjut Mbak, kayaknya materi saya habis deh. Lalu kita nih. Ya, pengasuhan kita mana nih? Ayo kita interpretasi di sama kita. Selama ini kita bagaimana mensikapi anak kita? Apakah menunjuk dengan aturan, menunjuk dengan tuntutan, nuntut, tapi kita kata kasih sayang, ya? Atau kita nuntut iya, kasih sayang iya. Nah, sekarang nuntutnya juga gimana cara kita menuntut? Jadi kalaupun misalnya yang demokratis itu ya, ketika dia memberikan kasih sayang, dia memberikan batasan, tapi batasannya bukan batasan yang sifatnya satu arah gitu ya. Ya bukan menuntut sifatnya, tapi membahas, mendiskusikan tentang batasan yang memang yang akan diberikan, yang memang menantang buat dia dan memang yang kita inginkan seperti apa. Jadi ada sebuah diskusi. Jadi kita introspeksi kita ada di mana, ya. Nah kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang istimewa, ya, artinya kita perlu lebih memberikan kebutuhan anak kedua-duanya, ya. Jadi orang tua yang demokratis, yang otoritatif, yang memberikan perhatiannya, kehangatannya, kasih sayangnya, memenuhi kebutuhan psikologis pada anak, dan juga tetap memberikan batasan-batasan kepada mereka, tetap memberikan aturan. Nah, dalam sebuah bukunya di Neni 911 gitu ya, dikatakan bahwa aturan itu membahagiakan anak. Kenapa? Karena mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ketika nggak ada aturan, mereka tuh blank, mereka tuh harus gimana, apa yang harus lakukan gitu ya. Mereka nggak tahu kalau nggak ada aturan. Tapi kalau ada aturan kita berikan, apalagi aturan kita bahasan apa begitu, maka itu akan lebih ini buat mereka, ya. Walau bisawab, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
eh, bisa dipahami ya, nanti kita akan bisa berangkat dengan diskusi ya. Mungkin akan lebih seru ya kalau kita diskusi Allah besar pada Allah pun. Saya mohon maaf kalau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ulan yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja ya Ibu, sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang mau bertanya kepada Ibu Neni maupun Ibu Ulan, dipersilakan dengan menyalakan mikrofon atau melalui chat. Tadi di tengah-tengah materi Ibu Neni sepertinya sudah ada pertanyaan ya. Dari Bu Nurulaili. Assalamualaikum Bu, saya Nurulaili dari Gang Hamid 2 mau bertanya. Bagaimana menghadapi suami dan ayah yang selalu emosi sehingga sampai anak dipukul dan anaknya pergi dari rumah? Mungkin ini pertanyaan untuk Bu Ulan dulu. Kepada Bu Ulan, dipersilakan Bu. Anaknya remaja ya? Iya. Iya Mbak. Ya, sebetulnya sangat disayangkan ya ini kalau terjadi seperti ini. Ya, sebetulnya memang kekerasan terhadap anak itu tidak boleh kita lakukan. Gimana sikap kita sebagai seorang ibu nih, sebagai seorang ibu, udah suami kita begini ya. Sebetulnya kita perlu diskusi ya dengan suami ya. Mungkin juga suami juga karena nggak paham ya. Bisa jadi juga mungkin suami apa sih alasan memukulnya gitu ya. Dia nggak paham bagaimana seharusnya menjadi orang tua ya. Tadi kan sekolahnya nggak ada sekolah buat orang tua. Dan ada masalah apa juga ya, mungkin perlu dilihat ya. Ada kalau kita boleh sebetulnya kalau dalam Islam ya, kita boleh mukul anak ya kalau dia sudah di atas 10 tahun dan yang dilanggar ada sesuatu hal yang sifatnya syar'i. Tapi memukul pun tidak boleh dengan sakit, tidak boleh membekas, tidak boleh membuat sakit anak ya. Itu ada ya. Ya ketika kalau dalam hadis ya, pukullah kalau tidak mau sholat. Jadi kalau ajali anakmu sholat usia 7 tahun, 10 tahun, 7 tahun dia sholat, 10 tahun kalau dia nggak sholat maka dipukullah. Gitu ya. Jadi boleh mukul. Tapi apa nih alasannya? Karena dia nggak sholat. Ini syar'i banget gitu ya. Syar'i banget. Dan dikatakan memukul itu pun tidak boleh menyakiti, tidak boleh membekas, dan tidak boleh di tempat-tempat yang berbahaya. Jadi yang boleh dipukul yang mana? Itu betisnya. Ya. Bukan dicubit ya Bu. Kalau ibu-ibu sebenarnya nyubit ya, di betisnya dan tidak boleh meninggalkan bekas ya. Artinya itu sifatnya, hukuman itu sifatnya adalah mendidik bukan untuk menyakiti ya. Jadi gimana nih kalau ada orang tua ayah yang seperti ini, kita perlu berdialog, berdiskusi dengan dengan ayah gitu ya, dengan ayah. Sebetulnya masalah ayah apa sih sambil mukul gitu ya. Meskipun mungkin nggak mudah ya seorang istri ngajak dialog ayah kayak gini gitu ya. Perlu diajak pelan-pelan untuk gimana sih seharusnya mensikapi anak gitu ya. Diajak diskusi pelan-pelan. Kemudian kalau ke anaknya, ini anaknya perlu kita raih ya. Anaknya perlu kita raih, bukan kita mau mengadu domba antara anak dan ayah ya. Kita coba raih anaknya, kita ajak diskusi, tanya perasaannya seperti apa ya. Jangan ikut marahi ya, jangan ikut marahi, tanya apa yang dirasakan seorang anak, apa perasaannya, apa yang ada dalam pikirannya. Terus boleh kita tanya apa kira-kira yang bisa mama bantu, yang bisa ibu bantu biar kamu merasa lebih nyaman. Terus kalau dia sudah merasa lebih nyaman, boleh dibahas sebetulnya masalahnya kenapa sih, apa sih yang membuat ayahnya marah. Nah, ya kan, mungkin ayah marah juga pasti ada alasannya, gitu kan, nggak mungkin ya ayah tuh marah begitu aja, gitu ya. Kalau sampai mukul, mungkin kesalahannya juga apakah cukup berat, gitu ya. Jadi ini kita diskusikan pelan-pelan sebetulnya sama anaknya. Jadi dua sisi yang harus kita bedah, ya, anaknya ya dengan kesalahannya, tapi ditangkap dulu perasaannya, diraih dulu, kita raih dulu, tangkap dulu rasanya, kita empati kita empati dengan dia, terus
Kalau sudah kita berikan masukannya seperti apa. Kemudian kepada ayah kita diskusi, ngomong pelan-pelan. Ya, caranya tidak begitu. Bagaimana ngomongnya, bagaimana bicaranya, itu bisa kalau kita nggak bisa bicara langsung, kita bisa misalnya diajak ikut ikut kajian, ya, diajak ikut nonton YouTube, adalah kayak gini misalnya, ya, di YouTube tentang bagaimana sama anaknya misalnya, ya, atau dikasih tulisan-tulisan, ya. Atau cari orang yang bisa memberikan masukan kepada suami kita, gitu ya. Uh, Memang perlu diberikan kesadaran kepada ayahnya gitu ya, kepada ayahnya bagaimana seharusnya mensikapi anaknya. Apalagi kalau misalkan anak laki-laki, ya, sama aja sih laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki maka anak ini akan mengidentifikasikan dirinya kepada ayahnya kan. Jadi dia akan mencontoh ayahnya kayak gimana. Kalau ayahnya kayak gitu, anaknya juga bisa kayak gitu misalnya. Nah ini yang perlu kita bahas pelan-pelan dengan ayah gitu. Tentang pentingnya peran ayah, pentingnya bagaimana ayah bersikap dengan bijak kepada anaknya dan bagaimana mencoba untuk meminimalisasi kekerasan kepada anak. Ini perlu disampaikan. Gitu kali ya, sementara seperti itu. Bagaimana Bu Nurwaili? Sudah paham? Terima kasih Bu Ulan. Penjelasan. Pertanyaan. Terima kasih juga ke Bu Nuraili yang sudah bertanya ya, menambah wawasan kita juga. Selanjutnya yaitu dari Ibu Parlen dari Blok S. Ingin bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang awalnya patuh dan taat namun menjelang dewasa menjadi sedikit pembangkang. Apakah ini pengaruh lingkungan atau sedang mencari jati diri? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik ya, saya coba jawab, tapi tadi kan pertanyaannya apakah pengaruh lingkungan atau sedang mencari jati diri. Jelas kita tidak bisa menjawab langsung karena ini atau ini gitu ya Bu Ulan ya. Kayaknya agak ini kita harus telusuri dulu gitu. Telusuri dulu kondisi saat ini seperti apa, kemudian kondisi yang tidak terlalu jauh dengan waktu saat ini apa yang terjadi, kemudian latar belakang yang kemarin seperti itu suatu hal yang apa ya istilahnya kita yang harus memahami itu. Kita sebagai orang tua kan memperhatikan perkembangan anak itu. Anak ini kemarin kok bisa nurut itu, kemudian kita perhatikan, oh ternyata waktu mudah nurut sama kita, itu dari sisi usianya memang usia yang belum terlalu apa ya istilahnya, belum terlalu apa ya, dia butuh untuk menunjukkan jati dirinya, untuk menunjukkan siapa dianya dan sebagainya, itu bisa jadi seperti itu. Cuman kalau usianya tadi apa ya, menjelang dewasa itu kayaknya sudah apa ya, sudah stabil ya Bu Ulan ya kalau udah menjelang dewasa. Nah, biasanya kalau mencari jati diri itu kan biasanya anak-anak usia SMP ya, anak-anak usia SMP itu biasa itu Pak. Berapa? Usianya masuk 21. Usianya masuk 21. Ini kayaknya ada masalah yang perlu dibongkar ya kalau usia 21 gitu. Karena ini sudah mungkin pengaruh dari pergaulan atau apa Bu ya. Saya juga kadang-kadang gimana gitu bingung. Bisa nangis. Kalau usia segitu kayaknya bukan dominan pengaruh pergaulan ya. Kalau usia 21 itu artinya sudah lebih kepada apa ya, kepada dirinya gitu ya sepertinya ya. Karena usia segitu itu sudah nggak terlalu mudah ya. Biasanya yang mudah dibawa oleh pengaruh lingkungan itu usia belasan, harusnya ya secara perkembangan itu seperti itu gitu harusnya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika apa yang dilakukan oleh orang tua atau pola apa yang digunakan oleh orang tua ketika anak-anak itu manut gitu ya. Jadi taatnya anak kepada orang tua itu apakah karena takut ataukah karena kesadaran gitu. Kalau misalnya karena dia takut karena orang tua menggunakan pola otoriter, itu ya wajar kalau usia segitu dia menunjukkan pembangkangan kalau menurut saya ya. Karena dia sudah merasa punya sudah waktunya saya menunjukkan kemauan saya gitu. Saya sudah usia dewasa gitu. Saya sudah punya wewenang terhadap diri saya sendiri gitu. Nah, mungkin itu yang perlu dievaluasi gitu. Kalau memang selama ini orang tua menggunakan yang pola otoriter ya
Itu merupakan salah satu dampak itu tadi ya, salah satu dampak dari pola otoriter itu seperti itu gitu. Dia menunjukkan pembangkangan ya. Jadi sepertinya begitu sih. Apakah itu masih bisa diperbaiki? Insya Allah sangat-sangat bisa gitu. Kalau menurut saya yang paling perlu dilakukan orang tua adalah yaitu tadi memahami kondisi anak, kemudian meningkatkan dialog, meningkatkan kedekatan ya, sehingga orang tua tahu anak ini maunya apa gitu dan mengapa dia seperti itu gitu. Ya, itu yang benar-benar perlu dilakukan oleh orang tua gitu. Sehingga jangan sampai terjadi ketika anak menunjukkan pembangkangan, orang tua lebih kencang lagi. Nah, itu nggak akan ketemu ya, nggak akan ketemu ketika anak membangkang, kemudian orang tua menunjukkan apa ya, otoriternya itu pecah ya, bakalan bubar malahan gitu. Anaknya tidak terlalu membangkang, cuman makanya saya bertanya tadi, apakah ini karena pergaulan? Karena kan sekarang ini musim main-main apa namanya game Bu ya, yang main mabar-mabar katanya itu Bu ya. Jadi kadang-kadang katanya kalau main dari rumah aja nggak puas gitu kalau nggak ngumpul bareng. Nah ngumpul bareng inilah dia lupa waktu. Udah dibilang adek kalau pulang jam 10 sudah harus di rumah ya. Ya mah insya Allah gitu. Nanti kalau kita udah WA lagi, Dek udah jam 10 Dek. Nanti lupa pulangnya. Iya mah. Nah tapi itu kita harus lanjutin terus kadang-kadang sampai jam 12. Nah itu yang apakah saya harus keras? Karena selama ini saya mendidik anak itu nggak keras gitu Bu, dengan kasih sayang, dengan segala kebutuhan dia gitu, dengan kemampuan saya. Tapi kalau insya Allah, kalau yang perempuan insya Allah alhamdulillah bisa istilahnya masih seperti biasa gitu, normal-normal aja. Nah kalau yang cowok ini saat sekarang kan kuliahnya juga online jadi Bu ya, jadi dia bisa akalin dengan gimana caranya gitu, hingga saat ini sekarang ini jadi untuk bangun subuh aja jadi susah sayanya, jadi saya yang sedih gitu, kenapa saat ini dia harus bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, baik itu dosa maupun pekerjaan maupun tanggung jawab untuk kedepannya, untuk kedewasanya. Nah tapi malah itu gitu kayaknya kuat banget pengaruh dari lingkungan teman-teman dia gitu. Nah, itu yang Bu, saya mohon masukan dan penjelasannya Bu, terima kasih. Oke. Baik Bu, artinya saya lebih tergambar lagi ya kondisi yang ada saat ini. Artinya memang sepertinya memang besar gitu pengaruh dari pergaulannya itu tadi. Kalau memang itu pengaruh pergaulan, kira-kira ada nggak istilahnya tuh semacam ide ya dari orang tua untuk bisa mengurangi pergaulan dengan yang ada saat ini ya. Mengurangi di situ misalnya mengalihkan ke lingkungan yang lain ya. Mengalihkan ke lingkungan yang lain atau dengan memberi tanggung jawab ya, memberi tanggung jawab tertentu sehingga dia perhatiannya itu kepada tanggung jawab yang diberikan gitu, seperti itu, sehingga dia tidak ini ke lingkungan itu gitu. Karena kalau melihat usia seharusnya ya kita sudah nggak terlalu repot lagi gitu dengan hal-hal yang sifatnya mendasar ya. Tetapi kalau urusan seperti misalnya membangunkan sholat, kemudian mengingatkan hal-hal yang kayak gitu, ya dimaklumi aja Bu ya, kita terima aja karena itu bukan hanya Ibu yang mengalami ya, kebanyakan orang tua seperti itu. Bahkan kadang-kadang anaknya sudah menikah pun untuk urusan seperti itu orang tua masih nggak bisa lepas tangannya. Jadi masalah membangunkan sholat subuh, ya udah maka sambil senyum aja Bu, sudah bangun ya udah dibangunin sekali gitu kan ya. Jadi artinya jangan sampai kita yang merasa capek untuk hal kayak gitu. Ya udah kita maklumi aja, kita ngalah aja. Kemudian ya udah nggak apa-apa, kita ingatkan terus. Walaupun kita pengennya mereka sudah dengan kesadaran sendiri, teman ya itu tadi kondisi kita memang harus seperti itu ya. Di ini aja Bu, ditelatenin ya, kita terima dulu ya, kita terima kondisi anak kita sedang seperti ini, kemudian kita berusaha untuk mencarikan solusi terbaik untuk dia, mengarahkan ya pada lingkungan yang berbeda, atau memberikan tantangan dengan sebuah tugas seperti itu ya, atau mungkin kayak mahasiswa itu sebenarnya bisa gitu kita tantangin dengan hal-hal yang sifatnya produktif ya, seperti misalnya bagaimana bisa berpenghasilan ya, dan sebagainya. Atau misalnya orang tua punya usaha apa, mungkin dia dikasih
dikasih tanggung jawab sehingga dia sibuk dengan sesuatu itu gitu. Kemudian satu hal Bu yang jangan sampai ini ditinggalkan ya. Ini urusannya kan dengan hati ya Bu ya. Manusia itu kan yang paling bermasalah, paling apa ya istilahnya menentukan bagaimana kondisinya itu adalah bagaimana hatinya gitu, hati anak. Sedangkan kita paham, insya Allah yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Jadi di sini ya kita manfaatkan kekuatan yang kita punya yaitu doa sebagai seorang ibu ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita minta sama Allah untuk bisa sama-sama ya, karena belum tentu itu sepenuhnya anak yang bermasalah, bisa jadi kita juga sedang bermasalah gitu ya. Jadi kita minta sama Allah untuk bisa apa ya mengarahkan. Tadi saya perhatikan di 4 pola mendidik anak tadi. Jadi saya kadang bertanya apa saya salah asuh gitu. Karena kadang-kadang dia sifatnya dewasa sekali. Misalnya ada mungkin saya dengar apa gitu kata orang saya nggak ngerti terus saya ngomong apa gitu. Nanti anak saya bilang istighfar gitu. Dia yang ngajarin gitu. Jadi kadang-kadang saya sedih, tapi kadang-kadang saya gimana gitu. Ya, Bu, boleh ikut bicara? Silakan Bu yang ditambah, perlu banget ini. Usia 21 tahun itu sebenarnya bukan anak-anak lagi ya Bu. Jadi kalau kita lihat di undang-undang aja anak-anak itu di bawah usia 18 tahun ya. Jadi kalau udah 21 tahun itu udah dewasa. Jadi memang kita tidak bisa mensikapi mereka seperti anak-anak. Putus juga. Betul kata Mbak Dani tadi ya. Ini sebetulnya kita perlu melihat juga sebetulnya tadi kalau Ibu Mutiara ya, Ibu Mutiara bilang bahwa kadang dia baik gitu ya. Gitu ya Bu ya. Kalau nggak salah bisa menangkap ya. Kadang dia jadi sikapnya mungkin ya memang tidak semuanya buruk gitu ya sebetulnya pada si anak gitu ya. Kalau tadi saya tangkap dari yang Ibu sampaikan, jadi mungkin ada suatu kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dia sedang punya masalah, dia jadi akhirnya larinya ke sana, itu kan mungkin ya Bu. Dan dia bukan anak-anak. Kalau kita ngambil satu nasihat dari Ali bin Abi Thalib ya, kalau 21 tahun itu berarti kan 7 tahun ketiga ya. Artinya dia kita mensikapi mereka bukan lagi seperti anak-anak, tapi mereka kita ajak sebagai seorang teman. Jadi kita ajak ngobrol, ada kenapa sih Bang sebetulnya Abang ada apa sih gitu. Bang begini, kita nggak bisa lagi mensikapi mereka seperti anak. Kamu harusnya begini loh, kamu begitu loh, kamu gitu ya. Jadi kita ngobrolnya caranya berbeda gitu ya. Kenapa Bang begini? Ada apa, masalah apa gitu ya. Kok biasanya abang begini, sekarang begini, nah adek ya tadi bukan abang ya, biasanya ada begini gitu ya, sekarang begini. Jadi biarkan dia cerita Bu. Jadi kalau kita dengan anak yang udah dewasa, kita jangan banyak ceramah, tapi kita banyak mendengar, kita memberikan arahan sedikit-sedikit aja. Kalau kita banyak ceramah, mereka nggak suka, mereka akan tutup telinga dan kita dianggap kan kamu nggak tahu apa masalahku gitu jadi gitu ya. Jadi kita coba dengerin aja, dengar masalahnya apa. Terus betul tadi kata Mbak Dini, doa Bu gitu. Allah itu yang pegang hati manusia ya. Kita doakan anak kita bahwa kalau dia ada hilaf ya Allah luruskan. Titip ya Allah luruskan anak saya, diingatkan. Sambil Ibu terus mengingatkan dia. Diajak dialog ya. Jadi karena usia 21 tahun bukan lagi anak-anak, tapi dia udah dewasa, dia udah punya tanggung jawab sendiri. Kalaupun kita sudah memberikan kepada dia gitu ya dikembalikan kepada Allah. Ya, seperti itu. Karena di lingkungan juga sepertinya nggak buruk-buruk amat, karena di lingkungan sini ada mungkin dia punya masalah Bu, ya. Anggota Risma, kakaknya juga anggota Risma gitu kan. Karena kan di Darul Hupas kemudian sekarang ini mahasiswa di UIN kan ya, jadi masih bisa diatasin gitu kan. Nah adiknya ini kalau dibilang membangkang banget ya tadi itu, makanya saya apakah pengaruh lingkungan, karena tadi kalau dia sudah main ke temannya dia tuh lupa waktu, katanya maba gitu. Jadi kalau kita mau ngotot mama ini gitu, jadi seolah-olah kita nggak mau harus dapat dia. Ibu boleh kok Bu menyampaikan Bu. Ibu boleh menyampaikan, Mama sedih loh,
abang adik sekarang jadi semenjak suka mabar jadi gampang marah, boleh menyampaikan begitu, tapi juga ya dengan kita sampaikan ya perasaan kita sebetulnya karena masih bang, boleh loh kamu main tapi menurut kamu kamu masih pengennya begini, kamu gimana, nah gitu ya Bu ya, ngobrolnya kalau sama anak dewasa gitu. Mbak Laila kayaknya ini masih banyak pertanyaan ya. Ya, langsung ke yang lain ya. Ini dari Bu Meliawati dari Sukarami 2. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi emosi anak yang berlebihan? Mungkin kepada Bu Ulan? Ya, mengatasi emosi anak berlebihan. Ini kembali dilihat dari usia. Kalau saya selalu melihat usia ya usianya berapa tahun. Kalau anak usia 3-4 tahun, usia mereka berlebihan, itu sebenarnya mereka sedang belajar bagaimana mengekspresikan emosi, gitu ya. Jadi kalau kita bicara emosi, saya mohon maaf ya kalau bicaranya agak apa ya, mengibaratkannya seperti agak, aduh gimana ya. Emosi itu kan sebetulnya suatu hal yang harus dikeluarkan, ya, harus diekspresikan. Kalau emosi tidak diekspresikan jadi penyakit. Ya. Nah sekarang kenapa bisa berlebihan? Ya. Apa penyebabnya? Satu, apakah memang dia selama ini tertekan, tidak bisa mengekspresikan, jadi begitu keluar airnya meledak-ledak, jadi berlebihan. Ya. Atau memang dia tidak bisa menyampaikan dengan cara yang tepat, atau contoh yang dia lihat, atau kembali kepada usia. Kalau usia 3, saya sampaikan, usia 3-4 tahun, emosi berlebihan, itu sebenarnya mereka lagi belajar bagaimana mengekspresikan emosi. Bagaimana cara mengekspresikan keinginan, dan bagaimana cara mendapatkan keinginan. Kita sering ketemu dengan yang namanya temper tantrum. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Temper tantrum ini adalah anak belajar mengekspresikan emosi, dan anak bagaimana belajar untuk meraih keinginan. Kalau orang tua tidak tepat dalam mensikapi temper tantrum, ya, ini emosi ini akan menetap. Jadi anak akan belajar, oh begini kalau misalkan anak nih ya usia 3 tahun, 4 tahun, dia pengen beli sesuatu, misalnya menginginkan sesuatu, dia nggak dapat, teriak-teriak, guling-guling gitu ya. Akhirnya dia tahu, oh begini caranya untuk mendapatkan sesuatu. Ya, sehingga cara itu akan dia pakai terus. Dan kalau kita mensikapi anak dengan tidak tepat, temper tantrum ini akan menetap sampai dewasa. Ya, contohnya anak remaja nih yang temper tantrum, mereka pengen punya HP misalkan, punya HP baru atau pengen punya motor, nggak dikasih, mogok makan, mogok sekolah gitu ya. Nah ini model temper tantrum. Ya. Ini kalau kita nggak tepat tadi ketika mengajarkan bagaimana mengekspresi emosi, akhirnya itu akan menetap sikap seperti itu. Jadi memang perlu kita sampaikan bahwa emosi itu harus mengalir begitu aja, harus dikeluarkan. Ibaratnya air ya Bu, mengalir. Ibu-ibu sering melihat Tom and Jerry, film Tom and Jerry ya. Kadang ada air yang air di selang, ada selang, airnya dibuka kerannya, kemudian selangnya diikat gitu kan Ibu ya. Airnya apa? Jadi kan terhambat, jadi airnya numpuk aja blok meledak gitu ya. Kenapa? Karena ada hambatan. Jadi emosi itu harus mengalir, terus keluar. Ya. Harus keluar. Jadi apa namanya? Nah, bagaimana mengekspresikannya itu harus kita ajarkan. Kalau dia meledak-ledak, kenapa ya? Kenapa berlebihan? Ya, kenapa? Apa selama ini dia ada sesuatu yang tertekan, jadi dia meledak. Gitu. Aku dia nggak tahu jadi bagaimana cara mengekspresi emosi, atau dia sudah mengkomunikasikan sebetulnya, aku begini, aku begitu, tapi lingkungannya nggak tanggap. Akhirnya dia berlebihan dalam mengekspresikannya. Bisa jadi. Jadi emang perlu dilihat sebetulnya apa sih. Dan sekarang bagaimana mengatasinya? Pelan-pelan hadapi. Ya, kembali kepada usia sih sebetulnya ya. Pelan-pelan hadapi sebetulnya apa sih? Ya 10 tahun. 10 Awalnya tahun. iya tadinya dia tuh enggak suka marah seperti itu, Bu. Setelah dia umur 9 sampai 10 tahun ini, dia selalu apa yang diinginkan harus. Ya. Terus Laki-laki perempuan, Bu? dia tidak segan menyakiti orang tuanya. Ya, laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Laki-laki. Okay. Laki-laki. Jadi
dia saya cerita dulu ya, Bu. Ya. Ya, jadi dia itu apa yang dia inginkan harus selalu seperti itu. Dari kecil? Tidak, dari usia 9 sampai 10 tahun ini baru seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang dia berangkat mondok dengan kemauan dia sendiri. Ya alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah. Dia akhirnya bisa berubah. Ya, ya apa seperti ini, Bu. Anak saya yang biasanya saya sakit, walaupun saya sakit, disakiti selalu, berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu hati anakku, supaya dibukakan pintu hati dia untuk berubah. Ya. Alhamdulillah. 10 tahun anak prepubertas ya, mereka lagi mau ke puber. Nah, ada perubahan-perubahan dalam perubahan-perubahan fisik dia yang mempengaruhi kondisi psikologisnya, mempengaruhi emosinya. Mungkin ada perubahan suara, ada perubahan timbul jakun, ada timbul bulu-bulu, dia bikin ngerasa ada rasa nggak percaya diri, ya. Akhirnya ekspresinya begitu, ya. Bisa jadi mungkin ini jadi sebuah proses. Kalau awalnya dia nggak masalah nih, tiba-tiba emosinya meledak-ledak, bisa jadi mungkin ada perubahan dalam diri dia. Nah sekarang apa? Gimana caranya? Diajak dialog, Bu, diajak ngobrol. Abang, Mas, apa sih sebetulnya kamu rasain gitu ya? Itu gitu ya. Coba boleh kita sampaikan, biasanya Abang nggak begini, sekarang ini kenapa ya? Nah, apa yang kamu rasain? Nah, coba kita dengerin aja, ya, dengerin apa perasaannya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkannya. Terus menurut kamu apa? Kira-kira apa nih? Kita perlu introspeksi juga ya. Apa ada hal yang tidak kamu suka dari mama misalnya, dari ibu, apa yang perlu menurut kamu apa? Ini didiskusikan. Jadi kuncinya di dialog sebetulnya. Ya, ngobrol apa yang dirasakan, kita tangkap perasaannya, kita arahkan, ya. Bisa jadi dia nggak tahu, pokoknya aku begini, oh ya udah, ya. Kalau kita melihat itu ada suatu hal yang sifatnya sesaat, ya, yang mudah-mudahan cuma sesaat aja gitu ya. Tapi kalau kita melihat itu menetap, baru kita coba, oh ya, dialognya akan lebih panjang lagi nih. Sebetulnya ada masalah apa? Ada suatu hal yang nggak tuntas sama dia, ya. Dan kita perlu mengajarkan kepada mereka, ya, 3 hal, ibu-ibu. Kalau kita mau mengajarkan kepada mereka ketika mereka mengekspresikan emosi, ya, 3 hal, ya. Pertama, mereka nggak boleh menyakiti dirinya. Kamu boleh kok marah gitu ya, kamu boleh marah. Jadi kalau dia meledak-ledak, kasih Bu samsak. Ini tuh samsak keras gitu ya. Itu bisa jadi mengekspresikan emosinya. Atau kita diajak dia olahraga, bawa dia berenang, atau apa, lari. Ya, jadi ini kalau dia nggak bisa mengekspresikan emosi dengan cara bicara, ya udah ajak olahraga aja nih, ajak sama ayahnya main bola kayak apa gitu ya, biar dia mengekspresikan. Atau ajak ke laut biar teriak gitu ya. Ya, tadi ya kembali kepada 3 hal ya, nggak boleh menyakiti diri, tidak boleh menyakiti orang lain, dan nggak boleh merusak barang. Itu 3 hal ya. Kalau kita mengajarkan, kamu boleh mengekspresikan emosi kamu, tapi kamu nggak boleh menyakiti diri kamu. Ya, jadi jangan sampai yang namanya self harm tadi itu terjadi, menyakiti diri, ya, menyakiti orang lain, mukul mamanya gitu ya. Ini suatu hal yang nggak boleh dilakukan secara agresif gitu ya, menyakiti orang lain nggak boleh. Jadi boleh kamu marah, tapi apa? Yuk kamu kalau marah kenapa, sampaikan. Kalau kamu nggak bisa, tadi pukul samsak atau apa gitu ya, atau olahraga. Kemudian dia juga nggak boleh menyakiti, merusak barang, misalnya banting HP, banting meja, piring atau apa gitu ya. Ini juga dihindari, nggak boleh gitu. Itu 3 hal. Jadi boleh mereka mengekspresikan emosinya dengan tidak boleh 3 hal ini. Salurkan emosi mereka dengan ngobrol. Kalau nggak bisa ngobrol, ajak dia olahraga. Ya, itu untuk menenangkan mereka. Betul, ibu nggak pernah lepas dari doa. Ya, doa orang tua, apalagi ibu, itu mustajab. Jadi ibu hati-hati dengan bicara, doakan dengan kebaikan-kebaikannya. Ini sebuah fragmen ya, sebuah fragmen kecil dari kehidupan dia mungkin ya, karena dia lagi galau gitu ya. Kita belajar, kita maafkan, kita doakan gitu ya. Gitu, ya. Kita pertanyaan lainnya mungkin kan, Bu Lela, ini udah 11.49. Sampai jam 12 acara kita ya. Mana?
Mana Mbak Lela? Mbak Laila mau melanjutkan pertanyaannya? Oh iya, maaf Bu. Selanjutnya yaitu dari Bu Zainona dari Gang Bintar Kedamaian ingin bertanya, bagaimana cara membentuk karakter anak agar percaya diri dalam mengerjakan tugas agar mereka jadi terbiasa. Kepada Bu Ulun mungkin ya. Mbak Neni Silakan. kayaknya wah. Sekarang saya Mbak Neni. Gimana Bu Neni? Apa ya? Masalah percaya diri ya? Iya, percaya diri. Oke. Kalau teorinya nanti Bu Wulan ya, memang bagiannya begitu. Saya mah bagian yang praktis-praktis saja gitu ya. Kalau untuk apa ya, percaya diri itu ya, kita tanamkan kepada anak bahwa setiap kita itu kan punya potensi ya. Semua anak itu punya potensi, setiap manusia itu punya potensi. Dan itu yang harus mereka yakini bahwa mereka punya potensi itu gitu. Nah, kemudian dalam setiap proses, dalam setiap usaha itu ada dua kemungkinan. Pertama, langsung sukses, kedua pakai gagal dulu gitu. Dan itu yang juga harus dipahami oleh kita sebagai orang tua dan oleh anak-anak itu gitu. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu yang dia coba ternyata gagal, itu mereka nggak kemudian down gitu, enggak. Karena dia sudah tahu bahwa oh iya memang kadang-kadang harus gagal juga gitu ya. Tetapi gagal itu bukan berarti kemudian terus berhenti, coba lagi. Sampai berkali-kali kemudian dia lebih yakin bahwasanya oh memang saya melakukan ini gitu ya. Jadi di sini orang tua itu bisa dibilang ya sekedar memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba, kemudian ketika mereka gagal tidak menyalahkan tetapi dikasih semacam itu hal yang wajar ya, gagal itu wajar, kemudian di support ya, dicoba lagi gitu ya, sampai dia merasa maksimal gitu, sampai dia maksimal di bidang yang sedang dia lakukan itu gitu. Yang jelas yaitu tadi jangan pernah meragukan dirinya gitu, karena setiap diri itu berharga, setiap kita itu punya potensi, tinggal bagaimana kita bisa mengenali potensi-potensi yang ada pada diri kita, dan itulah yang kita legitkan gitu ya, karena kita itu kan akan lebih mantap, lebih percaya kepada diri kita sendiri, sesuatu yang kita puas dengan hasilnya, kita merasa sukses dengan itu gitu ya. Jadi untuk masalah percaya diri ini prosesnya tidak sama pada setiap anak gitu ya, tidak sama. Dan kita orang tua yang harus memahami itu gitu. Kita yang harus memahami, kemudian berikan kesempatan dan peluang kepada mereka itu seluas-luasnya gitu. Sehingga mereka akan menemukan sendiri gitu. Yakin dengan dirinya dan siap maju dengan percaya diri menghadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang memang mereka harus hadapi itu gitu. Insya Allah seperti itu ya, masalah percaya diri. Ya, sudah Mbak? Sudah? Gimana Mbak Laila? Saya tambahkan ya sedikit ya, buat Mbak Zainona Hasbi ya. Memang kita harus tahu nih sekarang mengerjakan tugasnya tugas apa gitu ya. Dan ketika kita memberikan tugas kepada anak, biar anak percaya diri, kita ngasih tugasnya jangan terlalu susah. Ya, diawali dengan cara yang mudah ya, yang gampang dulu. Kalau anak-anak itu kan mereka biasanya dikasih titik-titik dulu. Jadi ini saya kan lagi guru TK dulu ya. Jadi diawali dengan titik-titik dulu, terus apa dulu gitu ya. Jadi beri tugas mereka dari hal yang mudah dulu, yang gampang dulu, yang memang menurut kita mereka bisa melakukan. Ya. Dan apapun hasilnya, berikan mereka apresiasi yang positif gitu ya, apresiasi yang positif. Kalau misalkan kok begini sih, kok begitu, udah nggak percaya diri dong ya. Jadi memang awali dengan hal yang mudah sehingga mereka merasa mampu dan berikan apresiasi yang positif. Oke, itu aja yang dari saya. Ini kayaknya ada pertanyaan buat saya dari Eti Gunasih ya. Iya Bu, benar itu. Bentar, saya baca dulu.
Itu benar sih, kayaknya nggak asing namanya buat saya nih. Apakah orang yang memiliki pengalaman inner child akan mengorik pola asuh terhadap dia? Sangat, ya, terhadap anaknya kelak. Jika mempengaruhi bagaimana cara mengatasinya dan agar tidak terulang. Dan sekilas dulu, ya. Pengalaman inner, jadi pengalaman inner child itu adalah pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, ya, yang membawa dampak pada akhirnya kepada ada apa ya, ada unfinished business biasanya gitu ya, ada urusan yang nggak selesai itu dalam diri dia gitu ya, sehingga ada hal yang terpendam yang nggak bisa keluar ya. Apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh kepada pola asuh ya. Apa namanya, karena memang itu akan selalu terhantui misalnya, akan selalu terbawa gitu ya. Seperti misalnya apa sih inner child-nya? Kalau inner child-nya berkaitan dengan orang tua. Misalnya orang tua yang memang dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan orang tuanya misalnya ya, apakah sikap orang tua yang mengabaikan atau yang otoriter atau seperti apa gitu ya, dan itu akan terbawa. Ada ketika itu ketika si orang tua ini tidak selesai dengan masa lalunya ya, dengan sikap orang tua dia dulu yang membuat dia sakit hati segala macam gitu ya, dan itu secara tidak langsung itu akan keluar, akan diekspresikan ke anaknya juga gitu. Dan ini akan perlu diketahui. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Tuntaskan. Ya. Kalau kita bicara inner child, berarti ini ada unfinished business ya, ada urusan yang nggak selesai gitu ya. Ada urusan yang nggak selesai di masa lalu. Jadi jangan hindari, tapi tuntaskan permasalahannya, tuntaskan urusannya. Apa urusannya, apa kebutuhannya gitu ya. Tuntaskan tidak harus selalu melibatkan orang tua misalnya, tapi kita sebagai seorang dewasa ya. Kalau kita kan orang tua nih sekarang ya, kita kan dewasa, kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita yang dulu gitu, karena kita udah dewasa. Kita menentukan bahwa kita akan terpengaruh atau enggak, sehingga apa? Memang kita perlu apa ya namanya, healing ya, perlu mensucikan diri, perlu menjernihkan diri ya. Apakah dengan terapi forgiveness terapi ya, terapi memaafkan ya. Memaafkan orang tua kita dengan kelemahan mereka misalkan, dengan perlakuan mereka yang pernah melakukan kepada kita ya. Mencoba memahami kenapa orang tua begitu merasionalisasikan gitu ya. Jadi yang pasti sih tuntaskan ya. Kita kan nggak tahu nih sebetulnya masalah inner child-nya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi berkaitan dengan orang tua seperti tadi, maka tuntaskan. Apapun ya, kita perlu menyelesaikan inner child kita, entah itu dengan healing apapun gitu ya, dengan entah itu dengan rasionalisasi ataupun dengan terapi memaafkan gitu ya, biar itu tidak diulang. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang tua kita, karena kita yang bertanggung jawab terhadap perlakuan kita saat ini. Bagaimana kita saat ini sebagai seorang dewasa, itu kita yang bertanggung jawab, bukan lagi orang lain, bukan lagi orang tua kita di masa lalu, enggak gitu ya. Karena kita yang memutuskan kok kita mau seperti apa. Kita yang memutuskan kita mau terpengaruh atau tidak gitu. Nah, kalau kita merasa bahwa ada inner child, ayo tuntaskan, ayo selesaikan gitu. Apa nih? Diurai. Kalau butuh kayaknya kita punya RKI. Ya, kita punya RKI yang ada. Bukan kita ya. Di PKS ada RKI. Ada Rumah Keluarga Indonesia yang mungkin bisa membantu gimana cara mengurai inner child-nya ya. Karena kalau ini sangat besar pengaruhnya terhadap pengasuhan anak kita gitu ya. Saya sarankan untuk dituntaskan, kalau enggak ini tidak membahagiakan. Ini akan termasuk dia tidak bahagia dan tidak bisa membahagiakan orang lain pada akhirnya. Gitu. Ya, walaupun dia membahagiakan orang lain itu sifatnya semua, dan dia mungkin akan selama nggak dituntaskan ya permasalahan dia akan merasa terus tertekan gitu, dan ini akan mempengaruhi terhadap pembawaan kita. Jadi saya sarankan tuntaskan inner child-nya. Ya, Mbak Eti boleh kalau mau ngobrol-ngobrol saya secara pribadi asal janjian.
Iya, Iya. temen sih mungkin ada yang ini, cuma gimana cara apa namanya menyampaikannya gitu, menyampaikan karena kalau selama perbincangan dengan beliau sepertinya Suaranya Mbak Eti kecilan nih, nggak kedengaran nih Mi. putus-putus. Oh, Agak iya. dibesarin juga Bu suaranya. Sudah, Gimana? Mbak. Ya, temen. Ya saat perbincangan dengan temen Mi, saya melihatnya memang ada masalah inner child. Cuma bingung menyampaikannya seperti apa gitu ya. Ya. Ah, Menyampaikan ke temannya gitu ya. ya, Ya. menyampaikan ke temen. Iya, jadi ini saya sarankan gini Mbak Eti, ajak diskusi ngobrolnya. Sebetulnya kamu punya masalah-masalah seperti apa gitu. Ya, apa ya? Yang jelas perlu dituntaskan ya. Diajak diskusi, diajak dialog. Kalau emang butuh bantuan ya, monggo silakan ya. Silakan kalau mau nyoba kontak-kontak saya gitu ya, atau bisa juga ke RKI tadi ya. Coba diarahkan sama Mbak Eti untuk disampaikan kalau kamu mungkin punya masalah lalu kamu yang tidak menyenangkan, bikin kamu kayak gini gitu ya. Nggak apa-apa, disampaikan aja ada masalah apa kamu sebetulnya dulu, terus seperti apa. Yang perlu didorong adalah dampak kepada pengasuhannya, ya, dampak kepada orang lainnya, dampak inner child-nya dia sehingga dia jadi apa misalnya ya, jadi ibu yang pemarah misalkan, jadi ibu yang seperti apa. Nah ini yang perlu dituntaskan gitu, sehingga anak itu sehingga dia orang ini teman Mbak Eti ini jadi mencoba untuk menyelesaikan masalah dia gitu, ya, seperti itu. Karena dia nggak akan bisa optimal ya dalam baik itu bekerja, baik itu dalam interaksi dengan orang lain gitu ya, ini akan terbawa terus ya, selama memang inner child ini terganggu. Ya Mbak Eti. Mungkin Gimana Ibu Eti? Cukup ya? Sudah jam 12 juga, sepertinya sudah cukup ya untuk acara pada siang hari ini. Semoga mendapatkan ibroh atau pelajaran yang kita dapat dari Ibu Wulan maupun Bu Neni. Sebelum penutupan acara, bisa kita foto bersama Ibu-Ibu, di-on-kan kameranya. Udah Mbak Ganis? Saya hitung 1-3 ya Ibu. 1, 2, 3, senyum. Sudah? Ya, sudah Ibu. Terima kasih kepada Bu Neni maupun Bu Ulan yang sudah mau jadi pemateri kita pada hari ini. Dan kepada ibu-ibu saya berterima kasih mengikuti acara hari ini. Untuk penutupan acara ini, mari kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada ibu-ibu ada salam dari Mbak Agus dan mohon maaf belum bisa mengikuti acara hari ini. Ya. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.